Baik, Pak Muhib, silakan. Maksimal ya, sebelumnya. Kalau maksimal tadi disampaikan. Baik Bapak, kita mulai dulu Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lupa saya rekam dulu. Aduh, hampir. Namun Rekaman. perlu kami sampaikan gitu ya, untuk menyamakan persepsi dan memindahkan kembali beberapa hal ini bisa. Oke, saya ulang lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa kembali mengikuti kegiatan di pertemuan kedua ini dalam rangka saling berbagi, saling menimba ilmu, dan juga saling menerapkan apa yang bisa kita berikan kepada komunitas kita. Salam bering salam juga tidak lupa kita sajikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Ketua PPSKI Provinsi Aceh Bu Siti Hasnidar yang telah ikut bergabung bersama kita, kemudian kepada pengurus PPSKI Provinsi Aceh, baik ketua, baik wakilnya, dan bendahara dan sekretarisnya, kemudian juga kepada seluruh ketua wilayah di provinsi, di kabupaten masing-masing di Provinsi Aceh, baik MGMP Kimia maupun MGMP yang lainnya telah ikut bergabung dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, pada hari ini kita review sedikit tentang tugas kita. Saya mohon screen dulu. Ya, baikkan layar dulu. Oke, Pak Ibu, kegiatan kemarin tunggu lagi. Oke. Nah, kegiatan kemarin kita berada di bagian template ya. Di sini saya sudah siapkan semua Pak Ibu. Kegiatan kita sudah lengkap di sini yang saya bagikan di grup. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat baik jadwalnya, schedule-nya, dan semuanya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil saja apa yang perlu Ibu lihat. Nah, sekarang kita lihat di rekap tugas Bapak Ibu. Kita lihat rekap tugas. Di sini ada berapa yang mungkin keliru dalam mengirim tugas. Sebenarnya yang saya minta adalah ini ya, ini contohnya ini HTTP nggak ada S ini, kemudian juga setelah com ada lagi yang berikutnya ini sebenarnya postingan. Yang saya minta hanyalah link utama daripada web tersebut. Jadi hanya sampai di .com aja. Nah, ini saya perbaiki dulu di bagian data ini. Di bagian tugas. Oke, saya cek dulu Pak Ibu. Nah, ini ada berapa yang keliru mungkinnya saya perbaiki di sini. Ini sebenarnya sampai .com. Oke, ini juga sampai .com ya. Ini sampai .com. Ini saya ingat, ini yang ngirim yang ini mungkin dia keliru ya. Ini nggak terdeteksi nih. Saya cek, ini nggak ada linknya. Sekarang saya cek dulu apa ada nggak. Nah, berarti ini sebenarnya pakai HTTPS ya. Kalau saya copy ulang kemari tadi ini ya. Nah, dia pakai S, berarti dia lupa memasukkan S karena S itu artinya security, berarti sudah ada ininya. Sudah ada keamanannya. Kemudian berikutnya yang ini ya, ada M-nya ini, hilangkan aja M-nya, nggak perlu kita pakai M. Ini kita hilangkan sampai .com. Ini nggak perlu pakai M. Oke, ini udah. Nah, oke Pak Ibu. Sekarang saya refresh yang ini.
Nah, Pak Ibu, ini tugasnya. Tugas kami adalah nanti mengecek apakah sesuai dengan yang kami harapkan apa tidak. Kalau nggak sesuai, nanti kami kembalikan kepada orangnya untuk diperbaiki. Kemudian misal gini, Bapak Ibu, kami harapkan kemarin satu kabupaten itu minimal satu website MKMP-nya. Misalkan untuk Aceh Barat ini belum, Aceh Barat Daya juga belum. Kemudian Aceh Jaya ini saya harus ada satu orang yang sebagai pengurus atau MGMP-nya. Ini kalau saya lihat Aceh Jaya semua belum ada yang bekerja di MGMP. Ini mohon nanti saya minta ya MGMP. Kalau nggak ada, kalau belum ada website MGMP maka semua kami tolak karena kami harapkan website MGMP-nya bukan website pribadi. Website pribadi hanya melengkapi dari website MGMP tersebut. Aceh Selatan sudah ada ini yang biologi ini pribadi ya. Kemudian Singkil ada sudah ada ini Singkil ini pribadi. Kemudian Aceh Tenggara belum ada yang MGMP-nya, Aceh Timur belum ada, Utara belum ada, Biren sudah ada MGMP. Yang kami lihat adalah nama MGMP dulu. Kalau nama MGMP sudah ada, maka baru kami prosesnya yang pribadi ya Pak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya, karena kami mengharapkan kemarin yang kami targetkan di komunitasnya bukan di pribadi. Pribadi hanya pelengkap. Kalau komunitas belum ada, maka yang pribadi nggak kami nilai. Maka kami harap kepada yang pengurusnya itu mohon bekerja sama. Kalau memang nggak ada pengurusnya mungkin tidak hadir di dalam kegiatan ini, mohon nanti yang pribadi ini jadikan sebagai MGMP-nya. Nanti mohon minta izin sama MGMP. Boleh pakai email pribadi mungkin karena mungkin email yang dikasih sama MGMP-nya pakai email pribadi aja, diganti dengan nama domainnya ini MGMP. Itu review kita Pak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan saya tanggapi dulu sebelum kita mulai tahap berikutnya. Silakan Pak Ibu kalau ada yang ingin dikomentari. Ya, Oke, kalau tidak ada kita kembali ke pembahasan kita Pak Ibu. Pertama Pak Ibu, kita buka lagi seperti kemarin. Yang kita buka adalah Blogger Pak Ibu. Tadi Blogger kita buka terus, blogger.com. Kita enter. Nah, kalau sudah login, dia langsung ke halaman yang kemarin kita buat. Kalau belum nanti minta login, silahkan login ulang. Nah, setelah Bapak Ibu kemarin sempat terstruktur, saya jelaskan dulu Bapak Ibu caranya, nanti Bapak Ibu baru bekerja. Jadi saya jelaskan dulu kegiatan caranya, nanti Bapak Ibu baru bekerja. Jangan nanti kayak kemarin sambil kerja sambil jelaskan, nanti nggak efektif. Pak Irpa mohon dimutkan yang tidak perlu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita bahas ke masalah kedalaman. Ya. Yang lain nanti kita bahas. Yang lain nanti kita bahas. Sekarang yang paling penting sekarang kita bahas ke data letak dulu. Karena nanti berhubungan dengan postingan dan halaman. Kita ke data letak Bapak Ibu udah ke data letak. Nah, kemudian saya sampaikan kemarin pastikan semua menggunakan template MacProf. Kalau menggunakan template lain, nanti saya tidak tahu posisi Bapak Ibu di mana sini. Bukan tidak bisa, sama sebenarnya, cuman nanti kalau ada pertanyaan saya yang kebingungan karena beda template, beda lokasi menu-menu yang seperti ini. Jadi maka Bapak Ibu yang sudah memasukkan template yang kemarin bukan MacProf, silahkan di-upload ulang MacProf-nya. Untuk kalau nanti sudah selesai kegiatan, boleh Bapak Ibu ganti dengan template yang Bapak Ibu sesuaikan. Nah Pak Ibu di sini ada beberapa item, ada namanya theme option, tab menu, tab bar, main logo, header, main menu dan sebagainya. Ini merupakan posisi di mana kita ingin menampilkan tampilannya. Sekarang sebelum itu kita lihat dulu tampilannya. Cara lihat tampilan adalah kita klik ke bawah. Di sini ada lihat blog. Nah ini, Bapak Ibu, ini tampilan website kita kemarin kita buat. Sekarang kita main dulu dari atas, dari sini, dari home, about, kontak, dan FTL version. Di mana posisi ini? Dia berada di sini Bapak Ibu. Nanti kita lihat per item masing-masing. Jadi di sini ada item masing-masing di sini. Kalau memang kita lihat yang ada judulnya home, berarti kita cari di mana ada home sini daftar link. Bapak Ibu cari aja di top bar menu. Diklik di top bar menu. Nanti di sini ada yang ada untuk menggantikan ini.
Boleh pakai ini, boleh dihapus, boleh diganti. Sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini kita pakai home, about, kontak, dan RTL ini kita hapus aja dulu. Berarti cara menghapus RTL ini kita ambil ke tab bar menu, kita klik. Bapak Ibu nanti dia nih nanti diarahkan ya. Lihat dulu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal di sini ada menu hapus. Nah, supaya terarah Bapak Ibu saya buat lagi alur kemarin. Kahek lepon. Itulah lu ikut enggak pun. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke mari bagian tata letak. Tata letak. Oke, pertama kita harus lakukan adalah kita ambil dulu yang namanya tata letak. Ya, tata letak. Tata letak. Ini menu tata letak, menu tata letak. Kemudian Bapak Ibu, karena tadi keinginan kita adalah ingin mengedit atau menghapus menu yang di atas, kita ambil di bagian tab menu di daftar link. Berarti di tab di top bar menu di daftar link. Oke Pak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti di ini ya, nanti diikuti. Sekarang perhatikan saya kerja dulu. Kemudian Bapak Ibu klik tanda pensil itu, klik tanda pensil, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menghapus atau mengurutkan. Ini namanya mengurutkan, mau taruh dia di atas, taruh dia lagi di bawah, ini namanya mengurutkan. Kalau ini mengedit apa isi daripada home tersebut, kalau ini menghapus. Jadi kita tidak ingin pakai RTL misalkan, kita hapus aja. Caranya kita hapus. Pak Muhib. Oh ya. RTL itu apa tuh? Maksudnya digunakan untuk blok Arab nanti, kiri ke kanan. Ya, maksudnya kita hapus aja, pakai yang perlu itu enggak? Nah, fungsinya nanti untuk merubah dari kiri ke kanan. Biasanya kan Arab. kanan ke kiri. Arab kan? Ya, Arab. Okay. Itulah, misalnya ini untuk Arab tuh. Kali ini kita hapus aja, Pak. Oke, dihapus. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita hapus saja yang RTL-nya. RTL hapus saja. Nah, yang lainnya Pak Ibu, sekarang perhatikan yang lainnya itu adalah kita isi. Misalnya home di sini kita arahkan dia ke halaman beranda. Berarti ini waktu saat diklik home dia akan kembali ke halaman ini. Nah, jadi kembali ke halaman home. Di home di sini dengan tanda rumah ini sama fungsinya. Dia akan kembali ke halaman. Misal kalau saya klik ini postingan, kalau saya klik home dia kembali ke halaman berandanya. Atau saya klik tadi postingan, saya klik home, dia akan kembali halaman beranda. Jadi itu nggak usah diedit. Berarti ini kita buat sama. Nah sekarang kita masuk ke about tentang, berarti tentang organisasi kita atau MGMP kita. Kalau yang buat MGMP, kalau tentang orang atau tentang personal, buat tentang pribadi dia. Nah sekarang caranya kita harus ada satu halaman. Makanya fungsi di sini ada namanya halaman. Berarti sebelum kita mulai ke about, kita buat dulu di halaman. Berarti kita batalkan dulu ini. Berarti kita lari ke halaman dulu. Berarti kita masuk ke halaman. Menu halaman. Nanti Bapak Ibu nanti ikuti, nanti saya kasih waktu. Kemudian kita buat halaman. Oke, nanti kita buat halaman. Di sini ada halaman. Kita buat halaman baru. Tadi namanya misalkan tadi tentang atau tentang saya atau tentang organisasi. Berarti tentang MGMP misalnya. Kan kalau saya buat kemarin kimia, berarti kimia Aceh Selatan. Nanti sini saya masukkan tentang MGMP kimia Selatan, apakah kayak kemarin, apakah dalam bentuk video, teks, gambar dan sebagainya. Silakan Pak Ibu isi di sini. Dan, kalau saya ambil aja di tempat saya ya, supaya cepat. MGMP kimia Aceh Selatan. . 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
Oke, ini kayaknya Zoom Mozilla ini tidak begitu pintar. Kita ambil ke Chrome yang pintar ya. Ini dia. Saya sekarang ambil tentang ya, tentang MGMP, sejarah ini dah. Nah, sekarang ini saya copy aja Pak Ibu supaya saya nggak berlama-lama dengan isiannya. Oke Pak Ibu, sekarang saya setelah udah ini diklik publish, konfirmasi, sama kayak kemarin saya lompat postingan. Berarti halaman, isi halaman, jangan lupa isi judul, kemudian isi namanya tulis judul, kemudian isi halamannya. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Tadi tugas Bapak Ibu adalah pertama hapus RTL karena kita perlu bahasa Arab, kemudian buat halaman. Jadi saya tunggu Bapak Ibu untuk cara pengerjaan seperti itu. Jadi saya tunggu Bapak Ibu buat dulu halaman untuk tentang tadi, kemudian setelah nanti kita kembali ke data letak. Atau saya langsung ke data letak dulu Bapak Ibu supaya sekali jalan ya. Bapak Ibu kalau sudah ini ada halaman, kita lihat dulu. Di sini ada namanya lihat. Berarti kita klik lihat. Kalau sudah dipublish, kemudian kita klik lihat. Ini publish sudah konfirmasi ya. Sudah publish, sudah konfirmasi. Ayo mengumpul HP bro. Dilihat. Kalau sudah lihat nanti dia ada tampilan seperti ini. Nah, tentang organisasi ini. Ini Pak Ibu copy, ini di copy. Ini copy, kita bawa ke data letak tadi. Jadi kita bawa ke data letak. Data letak. Nah, kita kembali ke tempat tadi Pak Ibu. Kita kembali ke bagian daftar link. Kemudian tadi dan about, ini kita klik tanda pensil. Nah, ini URL ini kita pastikan dengan link tadi. Tadi kita ke data letak, kita ke kemarin ke tokbar. Kemudian kita pastikan link halaman, dilihat, kemudian copy URL halaman. Pastikan link halaman di bagian URL situs. Berarti di bagian URL situs. Oke, ini tugasnya. Sekarang kalau saya cek, saya simpan dulu. Simpan. Jangan lupa simpan ya, nanti jangan lupa simpan. Jadi sini simpan 2 kali, simpan linknya dan simpan di bawah. Nah, simpan link dan simpan di bawah ini, simpan. Oke, sekarang kalau saya cek ini, saya refresh. Saya close ini. Kalau saya klik about, nah dia ke halaman tentang. Kalau saya klik halaman home lagi, dia ke halaman nih. Oke Bapak Ibu, itu tugasnya untuk sekarang. Bapak Ibu silahkan ngisi about, nomor kontak, dan ini hapus. Nah, jadi saya tunggu Bapak Ibu selama 10 menit. 10 menit ini saya rasa cukup. Kalau ada masalah nanti dapatkan terus. Saya tunggu Bapak Ibu ya untuk membuat about dan kontak organisasi. Oke, nanti berikutnya baru kita masuk dari ke bawah sampai ke bawah terus. Dan saya tunggu Bapak Ibu. Alurnya di sini ya, saya kembali kopikan ke WA. Halo Pak. Pak, tadi saya telat karena mati lampu, ini baru hidup lampu, jadi dari awal nggak ngerti. Gimana ya Pak? Nggak apa Bu, udah saya kirim alur kerjanya di grup ya, tinggal ikuti aja. Buka apanya, blogernya dari awal seperti kemarin ya Pak ya? Ya, sama seperti kemarin, buka blogger, nanti buka menu data letak, ikuti yang saya kirim di grup ya. Nanti kalau ada masalah baru saya nanti sampai ini. Baik Pak, makasih Pak. Oke, tunggu. Pak Muhib. Yup. Direkam kan? Direkam, alhamdulillah direkam. Kalau nggak ada rekam,
Pak Irfan siap. Ya, Pak Irfan sudah oke. merekam. Di jam yang sama 2 kegiatan nih. Jadi nih nengok. Oke deh. Oke, makasih Pak Muhib. Assalamualaikum. Enggak di sini ini punya saya pas ya Pak Irfan, tapi di nanti sana enggak pas ya. Saya ambil background lagi. Saya pernah heran. Kegiatan 5 background 1 apa 2. Nah, kalau saya masukkan background yang ini, saya malah terbalik di sini. Saya hapus dulu. Nah, saya malah terbalik. Di sana bagus Pak Irfan, di sana malah nggak terbalik ya. Kalau yang kami lihat di sini bagus. Itulah kalau saya lihat sini malah nggak bagus. Oke, berarti memang pencerminan di sana berarti dengan di sini. Ada mirror. Ya mirrornya nih. Oke, apa? Pak Muhib, Yuk. Pak Muhib. Ya, silakan. Ya, ini sudah ada tanda pensil, sudah ketik kan? RTL hapusnya yang mana ya Pak ya? Nah, saya ulang Bu ya. Ambil daftar link. Di Ya. sini kan ada nih, ada tanda tong sampah. Klik aja. Ada tong sampah mana tong sampah? Arsip blog. Bapak Ibu buka di tata letak. Ya. Kemudian ambil di bagian top bar menu. Pastikan make proof ya. Make proof kan? Nah, kalau beda template saya nggak bisa jelaskan karena nanti beda menunya sini. Salah. Pastikan template-nya makro. Sudah Pak. Sini kan sudah ada mengonfigurasi daftar link. Top bar menu udah Bu, top bar menu. Sudah Pak. Top bar Oke, menu klik daftar kanan link. Ya. Ke bawah, geser ke bawah ada itu menu-menunya. Sudah Pak. Nah, tinggal hapus saja. Top bar Tapi menu. itu kalau nggak hapus nggak masalah Bu. Ini kata Pak Irfan ini untuk bahasa Arab kan ada label Arab kalau mau diarabkan. Kalau Ibu nggak mau hapus nggak masalah, jangan hapus kalau memang nggak mau dihapus. Di sini kan top bar menu Pak kan? Kemudian daftar link. Oke, tanda pensil. Klik tanda pensil. Kemudian RTL hapusnya. RTL-nya yang mana itu ya Pak ya? Yang ini Bu, skor ke bawah. Oh, scroll ke bawah. Nanti Ada nampak pos- semua menu. Post ad 1, post ad 2 itu Pak. Nggak ada pos S1, pos 2 sini Bu. Yang ada home, about, kontak as, RTL. Mungkin Ibu salah klik link nggak? Mungkin yang ini nggak? About section, folder copyright, folder menu. Oh, itu yang di bawah itu Pak Moy. Itu di bawah tuh Bu. Bapak Ibu klik ini main menu, daftar link nih. Main menu. Bukan main menu Bu, tapi top bar menu. Top bar. Lihat tampilan di Pak Moy bawah. Nih Bu, top bar menu Bu. Top Sebentar. bar menu, bukan main menu. Sebentar Pak ya, kita balik dulu ke tempat Bapak. Ya. Top bar menu. Ini ya top bar menu. Sudah bikin. Terus Nah, klik tanda pensil. Nah, lihat nih. oh gitu. Kita klik di pensil itu Pak ya. Ya, tapi kata Pak Irfan kalau nggak mau dihapus nggak masalah Bu, jangan dihapus. Maksud saya kalau memang ada rencana mau dihapus atau mau tambah, ini juga bisa ditambahkan Bu. Iya Pak. Fitur Arab untuk rata apa? Ya. Right to left. Dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Ada buka itu ya, ada laptop. Ini kalau saya klik, Belok. nah kan gini bahasa Arabnya. Untuk orang Arab bisa lebih mudah lihat blognya. Udah saya perbaiki. Orang Arab ya, kalau orang Arab ya, kita bukan Arab. Itu kan fitur penambahan. Dia kalau udah kelok cek dia kan nggak ngutang ya. Oke, Pak, langsung bekerja Pak Ibu, saya tunggu 10 menit Pak Ibu. Nah, untuk mengkonfirmasi. Ya, silakan. Ini yang Pak Irfan mohon yang nggak perlu dimodkan dulu. Gimana cara ngambil link yang halaman yang dibuat tadi? Kan ada bot kan? Yang pertama kan udah letak. Udah masuk ke halaman nih.
halaman Oh, halaman. Nah, halaman. untuk Terus kan udah dibuat tuh tentang tuh. Nah, cuma terus mau dimasukkan ke sana tadi kan. klik ini lihat, Data lihat. Lihat. Nah, Lihat, ini dulu. copy nih. Ini di copy linknya nih. Oke. Di Lihat. copy. Ya. Nanti bawa ke sana ke data letak. Oke. Makasih ya. Oke. Bapak Ibu, saya cuma praktekkan cuma satu Pak Ibu ya, untuk about. Yang lain silakan Pak Ibu masukkan. Tadi yang lain itu tugas Pak Ibu. Apakah dengan kontak? Kalau mau tambah silakan, di sini ada menu tambah. Tambah, silakan buat sendiri. Silakan isi sendiri ya. Saya cuma praktekkan satu aja Pak Ibu, nggak semuanya. Pak Muhib, Ya. coba dilihat itu Ibu Hartati tadi ada kirim di WA, saya juga gitu tampilan. Di mana Oke, kita oke. copy linknya? Oke, tunggu ya. Kita pastekan di mana linknya? Tampilan saya itu juga. Diklik di bagian bawah Bu, di scroll ke bawah. Ada kan scroll bawah kan ada menu about. Saya buka ya. Tentang itu ya, tentang ya. Ya, tentang kalau bahasa Indonesia. Ya. Di sini kan ada about atau tentang nih. Ya. Tentang, kan? Klik bagian pensilnya juga, pensil nih. Oh gitu. Nah, nanti di bagian URL situ copy link tadi yang kita copy tadi. Oh, berarti kita klik di situ about itu alamat URL-nya kita isi. Alamat URL yang sudah kita view tadi, yang sudah kita buat yang sudah kita buka tadi, ini di copy. Ya. Di copy ini. Nah, sekarang alamat URL tuh di situ ada tanda pagar udah tersedia di situ, kita hapus saja. Hapus ya, itu pagar itu artinya waktu dia klik nggak ada efek. Dihapus Oh gitu itu. ya. Yep. Pak Mohe, pagarnya jangan hapus, nanti blok saja. Blok yang mana? Pagar tuh nggak masalah tuh default ya, kalau Berarti kalau- pagar gini. bukan yang pagar di bawah kontak use. Bukan, jangan kontak maksud saya, yang ini yang about. Ya, enggak maksudnya Yang ada- ini Bu tinggal diisi lain nih, yang pagar diisi yang lain-lain. Biar aja kalau kosong pagar aja. Nah, kalau kosong, kalau memang nggak ada isi, kosongkan aja. Di pagar ya. Buat tanda pagar. Kalau ada pagar berarti dihapus ya. Ya hapus kalau ada isinya, kalau ada isi situsnya. Alamat URL tuh ya. Nah, ini kan ada isi, berarti diisi. Ya. Ini kan Terus nggak ada isi. nama situs itu about di situ tertulis about itu harus diisi. Oh, ini terserah Bu, mau Ibu edit. Kalau memang mau saya buat ini tentang. Kalau mungkin nggak mau pakai bahasa Oh Inggris. gitu ya. Ibu kan orang Indonesia sekali kan. Iya. Kayak ini nggak usah pakai home mungkin nih, ini kita pakai rumah aja. Beranda. Rumah gitu ya. Oke. Berarti setelah itu menyimpan di bawah lagi ya. Ya, 2 kali simpan yang sudah di ini, simpan lagi di bawah. Oke. Oh ya, ini sudah berubah nanti. Ini beranda tentang ya. Oke. Terus di mana kita ceknya ya Pak Muhib? Di ini dilihat di bawah, dilihat blog. Oh, Nanti sini sudah. Ini dilihat blog di bagian bawah. lihat blog. Lihat blog nanti keluar dia tak baru, bisa diklik, dicoba. Oh iya. Oke, udah. Jadi yang lain Pak Ibu nanti diisi sendiri ya. Yang lain saya nggak ini praktekkan. Kalau mau tambah silakan tambah. Kalau mau tambah silakan, hapus silakan, diedit silakan. Yang penting kalau nggak ada isi kata Pak Irfan tadi jangan sampai dihapus pagarnya, nanti error ya. Pak Muhib itu di WA saya sudah lihat blog itu berarti tampilannya kayak gitu ya. Gimana nih? Di grup di Ini WA. kan? Ini apa nih? Ya. Bukan itu, di atasnya lagi. Nah, itu. Pak Irfan nih maksudnya apa nih Pak Irfan? Saya notifikasi kenapa selalu keluar notifikasi, coba Pak Irfan. Di close saja. Itulah, Bu, ini close saja nih, dan tanda ini close saja nih. Dia satu kali Ini close notifikasi. langsung muncul lagi itu. Itu artinya belum pernah di close. Bukan saya yang di atasnya, Nah, terus? Kalau setelah dilihat blog begini tampilannya ya? Iya. Ya, saya. Ini Bu, baru satu postingan ya? Iya, baru ini. Nah, itulah kalau baru postingan dia jelek dia. Makanya kemarin saya bilang
minimal satu konten 3 berarti kalau banyak postingan nanti Postingan kemarin yang udah saya buat tapi kok nggak nampak gitu. mungkin Saya udah masih draft. Oh gitu. Pastikan di postingan di sini bukan draft ya. Di postingan di sini Ya. jangan draft di sini, jangan sampai seperti ini dia. Nah, ini draft enggak nampak nih. Pak Muhib, Yep. ini kan sudah yang tadi saya sampaikan mengonfigurasi daftar link itu sudah ada home Pak kan? Nah, home ini kita klik home nih Pak ya. Yang data letak ya? Data letak, home ini kita Data klik. letak, kemudian Kan pengurutan jangan urutkan menurut abjad terbalik menurut abjad, daftar link home. nah terus Sampai situ aja. ya yang about tuh Ibu klik tanda pensil. Ini saya edit itemnya pensil tuh ya. Ya, tapi pastikan sudah buat halaman dulu. Sudah buat halaman. Halaman apa Pak? Ya, aduh. Bapak Ibu sebelum klik tanda letak buat dulu halaman sini di menu halaman. Buat dulu kayak kemarin kayak buat postingan, buat halaman baru. Ya. Buat tadi kan kita buat nomor tentang ya atau about misalnya tentang kan. Nah, isi di sini kita habis. Nanti publish kayak buat postingan kemarin. Begitu. Ya, nanti kalau udah, misalnya ini udah ya. Kalau udah, nanti Ibu lihat di sini ada menu lihat. Nah, ini kan sudah tampil URL-nya nih. Ini kok jangan di copy kita letak nih. Lu Pak Irfan siapa yang ngomong tuh? Yang ngomong Hubungi kaminya bisa ke link Instagram, Facebook kayak di contoh web AGKI itu gimana cara buatnya? Yang mana? Kan di samping hubungi kami itu ada Facebook, tapi kayak nggak aktif ya link Ini. ke Facebooknya. Ini Gimana cara buatnya kalau untuk kita? bisa kalau di sini ada coba kita lihat ya. Nah, ini kan ada nih nanti kita bahas Eka. Ini dulu, baru nanti ini. sabar dulu Bu Eka. Iya. Apa dulu belum Udah. Makanya saya bilang Bapak Ibu cuma satu aja contoh, jangan semua Ibu isi nanti lama saya tunggu. Satu aja tentang, yang lain nanti Ibu isi di rumah. Kerja rumah PR. Maka saya rasa sebelum ini siap. Ini kerjanya di rumah semua Pak Mail. Sebut. Pandai Pak. Oh. Nah Pak Ibu ya, saya rasa udah ya. Yang penting Pak Ibu sudah buat tentang ada satu buah dulu. Kalau mau tambah silahkan, kalau mau edit ini silahkan. Oke, sekarang saya masuk ke data letak berikutnya Pak Ibu. Di sini ada namanya top bar icon. Nah ini dia tadi icon ya. Kalau kita klik, nah ini dia icon Facebook, Twitter, YouTube, RSS. Nah, bagaimana cara tahu ikon-ikon yang lain Pak Ibu? Bapak Ibu kalau mau tahu bagaimana ikon yang bisa yang disediakan oleh blog template ini, Bapak Ibu ke namanya template dokumentasi template-nya. Kalau saya buka di tadi kemarin di AGKI di MacProf ya. Di sini ada namanya kemarin template di dokumentasi. Nah, di sini nanti akan tersedia ikon-ikon yang diberikan. Di sini ada namanya ikon. Nah, ini ikonnya ya. Ada blog, Facebook, Twitter, YouTube, Skype, dan sebagainya. Kalau mau menampilkan ikon, ini yang support untuk template ini. Nah, Telegram ya, Snapchat. Nah, ini WhatsApp, juga WhatsApp. Ya, silahkan pakai. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Kita anggap aja dulu, kita pakai ini dulu Pak Ibu. Kita pakai Facebook sama Twitter dan YouTube. Ini apa Pak Irfan? Kira-kira saya belum pernah pakai untuk RSS nih. RSS itu feed langganan.
Langganan. Tapi jangan Mungkin kalau Ibu nggak ada langganan, silakan dihapus saja. Oke, sekarang kita bahas ke Facebook dulu. Bahas ke ikon Facebook. Caranya Pak Ibu. Bapak Ibu buka dulu Facebook MGMP-nya atau Facebook pribadi kalau yang pakai pribadi. Saya buka dulu Facebook MGMP. Saya buka Facebook Pak Ibu. Kemudian saya cari Facebook MGMP saya, MGMP Kimia, ini dia. Nah, kemudian diklik bagian MGMP-nya. Ini mungkin sudah luas ya. Tunggu saya cari, mungkin udah enggak. Karena kami nggak pernah pakai lagi Facebook nih Pak Ibu untuk yang GMP. Ini Pak Irfan memang ini tampilannya Pak Irfan ya. Ini saya apakah karena sudah apa nih? Udah ada ya. Enggak, biasa di sini tampil MGMP-nya C MGMP. Tuh, grup. Ya. Tunggu saya buka dulu saya dulu. Nah, kayak saya kan langsung tampil seperti ini, facebook.com Muhibbuddin Kimia. Tapi kalau ini Itu ini grup privat ya. grup. Grup bagusnya halaman atau profil. Karena kalau grup kan harus join dulu. Itulah ini sebelum saya join. Nah, ini sudah join masalahnya. Nah, ya itu nanti yang user orang nggak bisa langsung masuk kalau grup. Biasanya halaman. Berarti kita ambil halaman aja. Halaman Facebook halaman. Ini ya. Ada halaman Facebook, nah ya halaman yang lain mungkin Pak Muek punya. Enggak, saya nggak pernah lagi buka grup Facebook saya nih. Kayaknya nggak pernah ini lagi nih. Isi grup pun nggak mau dianya. Oke Pak Ibu, saya buka yang pribadi aja supaya cepat ya. Saya buka yang pribadi aja yang punya saya. Nah ini apa Ibu? Ini di copy, sama kayak tadi. Ini di copy dulu, di copy halaman Facebooknya. Kemudian kita bawa kemana? Kita bawa ke bagian yang terletak tadi di bagian tab bar icon, klik di daftar pensil, kemudian yang Facebook. Nah ini dia. Sama kayak tadi juga kita klik di pensil, kita ganti URL-nya ini, yang tanda pagar ini kita gantikan dengan yang punya kita tadi. Nah, oke. Ya. Pastikan Bapak Ibu jangan menghapus yang lain. Saya ulang lagi, nanti kalau dihapus error dia. Klik di daftar pensil, kemudian ambil icon Facebook, klik tanda pensil. Bapak Ibu pastikan hanya mengeblok pagarnya saja. Jangan Ibu hapus semua nanti error. Jadi yang diblok pagarnya saja, kemudian dipastikan yang tadi yang sudah kita copy. Kemudian jangan lupa klik simpan. Kemudian kita klik simpan. Oke, sekarang kita tes. Jangan lupa Bapak Ibu buat 2 tab ya. Tab pertama tab edit yang editing kita, tab kedua tab tampil halaman. Ini di refresh. Nah, sekarang kalau saya klik di bagian Facebook, kalau saya klik, nah dia akan lari ke Facebook saya. Nah, itu Bapak Ibu caranya. Ya, ini saya belum login kan sudah. Oke, Bapak Ibu, itu cara untuk icon sama dengan icon lainnya. Kalau Bapak Ibu ada Twitter dan YouTube, silakan diisi sama caranya. Dibuka YouTube dulu, dibuka Twitter dulu, nanti copy linknya. Kalau YouTube saya buka YouTube ya. Saya buka yang YouTube, misalkan sama aja sebenarnya YouTube. Tapi pastikan YouTube MGMP ya, kalau yang MGMP. Kalau nggak ada silakan YouTube adminnya. Mungkin dengan demikian admin bisa dapat penghasilan. Oke, saya misalkan ini kami nggak ada YouTube MGMP. Saya channel saya dulu. Gimana ya? Ambil dulu. Saya cari di sini ya, MG. Ini ya. Nah, ini dia. Yang Ibu copy ini. Yang ada YouTube nama YouTube-nya. Ini di copy aja Pak Ibu, di copy, bawa kemari tadi. Kita letak ke daftar icon. Cari yang YouTube. Nah, ini dia. Edit. Ini tinggal di pastikan aja. Bapak Ibu, itu tugas berikutnya. Jadi juga berikutnya adalah ini cukup satu saja. Ini cukup satu saja. Facebook boleh, YouTube boleh dan sebagainya.
Yang MGMP usahakan yang MGMP-nya, nanti saya cek. Kalau nggak ada yang MGMP Facebook atau Twitter, boleh yang adminnya, siapa pemilik admin tersebut. Oke Bapak Ibu, untuk ini saya rasa sama alurnya. Di sini saya buat juga tata letak ya, sama alurnya, cuma beda posisinya. Sini saya copy, ini tata letak untuk top bar. Kalau ini tata letak untuk icon bar. Jadi ke menu icon bar, ya nama icon bar ke depan, namanya nanti salah. Namanya adalah tab bar icon ya. Tab bar icon. Tab bar, ini tab bar apa? Ini tab bar menu. Ini tab bar icon. Oke, kita ke menu tab bar icon. Menu tab bar icon. Kemudian ke daftar link. Ya, kalau ini ya ke daftar ya. Kalau ini ke daftar. Dana pensil. Jangan lupa sebelumnya buka Facebook atau YouTube atau Twitter atau yang lainnya kalau memang mau yang lainnya, atau WA juga WA nanti, tapi biasa WA di bawah aja karena ada juga icon di bawah. Nah ini udah, kalau udah pastikan link ini ke halaman URL ini tadi. Pastikan di halaman URL-nya ini URL. Kemudian pastikan ya, yang harus hati-hati nih, pastikan yang diganti pagar, jangan semua. Oke, ini saya copy juga ya. Salah dulu grup sampai mana saya ini. Ini apa nih foto pula Kak Norman? Tadi saya copy sampai letak tab bar menu. Sekarang ke tab bar icon. Oke Pak Ibu, saya tunggu juga ini 10 menit. Jadi saya rasa hanya kita bermain di 10 menit aja. Kalau ada masalah silahkan. Allah, hai Kak Norma, salah grup pula. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu untuk bertanya meskipun hal yang sangat kecil sekali. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Tidak ada yang di sini senior junior, tidak ada yang di sini yang lebih pintar atau yang tidak pintar. Sama kita semua Pak Ibu. Saya juga sambil belajar dengan Pak Irfan. Ini peserta ini ada juga Bapak Iwan rupanya, Bapak Iwan Dami. Itu masternya Pak. Master saya bilang yang masuk ini masternya. Ya, karena saya lihat Master Banda Aceh. Master Banda Aceh tuh. Itu master Beliau diam aja. Iya. Pagi Pak Iwan. Pak Muhib, jadi kalau Facebooknya MGMP nggak ada, Facebook pribadi bisa? Iya, yang pribadi Bu aja supaya kalau memang sudah ada buat, kalau nggak ada Bu yang pribadi aja Bu supaya cepat. Ya, oke. Ada yang manggil tadi ya? Iya, oke. Muncul rupanya Pak Muhib. Muncul master kita. Master kita mendampingi kita kalau ada salah dikeliru nanti ditegur. Iya, sama-sama Pak. Belajar. Apa belajar lagi Pak ini? Kemarin
5 menit lagi Pak Ibu ya, saya tunggu ya. Kalau ada masalah silakan laporkan. Oke. Ini ibu-ibunya, bapak ibunya lagi kerja. Apa? Kerja. Pak Irfan itu sudah dihubungi sama Pak Harmon kan yang kita yang satu lagi? Oke. Itu sama Pak Irfan ya, kita kolaborasi nanti Pak Irfan sampaikan yang tingkah mahir, saya yang dasar aja. Kalau saya nanti yang berhubungan dengan apa? Dengan uang-uang nanti biar semangat. Ya itulah Pak Irfan yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan dengan domain dulu saya serahkan sama Pak Irfan. Biar semangat bapak ibunya. Nanti jangan sampai di copy paste pula isi-isinya dari luar. Ini apa nih, ada yang masalah, silakan Pak Ibu dihidupkan mic-nya. Ini slide-nya apa katanya kan? Itu template-nya bukan template. Ini template bukan template Mac Prof nih Bu. Ini template-nya kayak template Ijong nih. Ganti template dulu Bu, saya nggak bisa buka 2 template sekaligus. Bukan nggak bisa, sama sebenarnya, cuma mungkin nanti alurnya berbeda. Sama juga sebenarnya, cuma nanti tata letaknya berbeda Pak Ibu. Kalau beda template kita beda penanganannya. Cuma meskipun sama caranya sama. Oke, nggak ada masalah di grup. Tadi ada yang bertanya, silahkan. Siapa tadi? Halo? Siapa tadi? Udah diam. Saya Pak Muhid. Silakan. Link tugas di mana Pak Muhid kemarin? Ini kan misalnya saya udah buat nih, masukin MGMP, Facebook udah masuk, letak udah masuk. Itu gimana tugas saya tahu Bapak Muhid udah lihat apa belum atau udah? Begini Bu, tugasnya nanti saya lihat setelah berakhir kegiatan. Makanya saya bilang tugas itu cuma sekali kirim dia, nggak kirim banyak kali. Kemarin udah kirim link kan, udah cukup. Oh gitu. Ini kan kemarin sudah kirim link tugas nih. Di daftar presensi dan tugas di sini klik. Kemudian di bagian di sini ada tugas. Tambahkan aja ini kalau yang belum kirim. Ya, tambahkan aja nih. Tambahkan link. Oke. Nah, yang salah kirim link atau memang salah dia mau ganti nama MGMP, sini Pak Ibu saya jelaskan dulu ya. Yang sambil bekerja mungkin yang ini. Misal gini, dia salah kirim link, nanti laporan ke saya karena cuma boleh 1 kali pengiriman. Karena sudah saya atur skripnya hanya 1 kali pengiriman. Yang salah laporkan ke saya kalau mau ganti, atau ada yang mau ganti kayak pada pertanyaan kemarin, bagaimana cara menggantikan domain daripada yang dibuat kemarin. Caranya gini ya Pak Ibu, ke setelan. Di sini ada di sini bagian di sini judulnya, di bagian di sini ini alamatnya. Silakan diganti kalau memang mau jadi pribadi ke MGMP ya. Nanti baru kirim ke saya lagi linknya kalau memang mau ganti dari pribadi ke MGMP. Ya Pak Ibu, itu aja. Nah silakan nanti saya yang ada yang tadi yang salah. Nah, ini Pak, saya kan lupa password Facebook yang di laptop, jadi belum bisa masukkan linknya. YouTube. Iya, lupa juga karena kan ini pakai yang akun belajar. Saya biasanya pakai akun pribadi, cuma lupa. Samanya bukannya semuanya di HP, jadi belum bisa masukkan. Nggak apa, gini aja Bu. Ibu, kalau emang nggak ada, berarti kan ini kan hanya belajar Bu. Jadi Ibu ambil Facebook siapa aja boleh, atau kan cari Facebook kan gini Bu. Ibu cari aja nama kayak kalau cari Facebook gini aja, nggak usah Ibu masuk. Pak Irfan kan? Nggak usah langsung buat nama aja bisa ya, langsung buat nama ya. Cari aja Facebook, cari nama siapa yang mau membuat di sini. Oke, iya. Makasih Pak Muhid ya. Siapa Irfan Dani misalkan? Ya, makasih Pak Muhid. Coba dulu. Ini dia. Ibu klik aja Irfan Dani-nya. Nah, ini kan nanti copy aja nih. Pak Muhid. Ya, silakan. Saya belum ada kumpul tugas kemarin linknya di mana. Saya mau cari untuk daftar link saya belum ada di tadi Pak? Di daftar yang udah kumpul link. Ini belum. Ini belum ada. Di link itu belum ada.
Jadi Gimana akhirnya- cara masukkannya supaya di cara situ gini, link saya? caranya kan ada di atas Ibu. Di sini Bapak, di sini kan ada namanya presensi dan tugas. Oh, dari situ. Nah, pokoknya semua di sini kita bermain. Jangan lagi saya nggak bahas lagi link-link yang kecil-kecil, ribut nanti ke atas lama. Jadi semua kegiatan kita ada di link ini, di satu tempat ini. Baik jadwal, struktur, semua nanti apa itu cetak sertifikat boleh di sini nanti, boleh juga nanti di sini. Ini ada cetak hadir dengan sertifikat, tapi bagusnya di bagian kegiatannya aja, Ibu cetak sertifikat, laporan dan sebagainya tinggal dicetak. Ini belum saya aktifkan. Kalau mau absen di sini presensi dan tugas, kemudian tinggal Bapak pilih di menu bawahnya tugas. Di sini ada tugas nih, klik tambah, ya. Adanya kayak link absen kemarin, Pak. Nah, di bawahnya pada di refresh dulu Pak, di refresh nanti keluar dia 2 menu seperti ini. Ini refresh dulu yang ini, ada tanda refresh ini Pak. Nih. Di mana? Di pojok atas kanan. Oke. Pak Muhib, Ya, yang silakan. sudah kita buat copy yang Twitter, Facebook atau YouTube tuh, kita ceknya di mana? Ceknya tadi saya bilang jangan Lihat. Bapak Ibu pastikan 2 tampilannya seperti ini. Satu penyetelan, satu lagi halaman yang dilihat tadi. Jadi di refresh, kemudian Ibu klik tanda ikon ini yang sudah dibuat. Oh gitu, yang di atas itu ya? Ya di atas ini. Iya, Bang. Pak Muhib, ini saya mau ngisi presensi tapi kenapa nggak bisa ya? Maaf Bu ya, sudah saya bilang kemarin presensi itu di akhir kegiatan saya buka ya. Tunggu, lupa saya buka dulu. Saya buka dulu. Oke, baik Pak Muhib. Tadi saya lupa di presensi, tunggu ya. Presensi di bagian data, kolom. Pak Muhib cuma ada presensi POM, Pak Muhib, nggak ada presensi tugasnya. Di refresh apa? Di refresh dulu. Karena Refresh web reload kan? ya reload ini sampai Reload. berapa kali sampai keluar dia 2 menunya. Mana? Apa pakai HP apa pakai laptop? Saya pakai laptop, Pak. Nah, di refresh Pak, sampai keluar menunya, dia keluar nanti. Atau dihapus stories browsernya. Karena biasa ini belum masuk tuh reloadnya. Tunggu ya Pak Ibu, saya setel dulu. Di bagian. Oke Pak Ibu, saya buka absennya jam 12 ya. Kemudian saya tutup, nggak malam lagi saya tutup nih, saya tutup sampai jam 18 ya. Jam 6, berarti jam 12 sampai jam 6, malam nggak bisa lagi saya buka. Oke, kalau udah saya simpan. English is my second language. Nah, As a vlogger, I deal with orang Inggris social sukanya. media a lot. It's actually fun for me, but I will say sometimes it's Bapak Ibu, kita sudah 10 menit lewat. Saya rasa nanti bisa diuji-uji sendiri ya. Karena kita jangan berlama di satu tempat. Ini masih banyak menu yang kayak bahas. Nah, kemarin setelah ini Bapak Ibu kita ke bawah. Nah, ke bawah berarti kita ke bawah ini. Nah, ada main logo. Main logo kita klik pensil juga. Nah, Pak Ibu tinggal ganti logo Bapak Ibu ini. Ganti logonya dengan boleh upload, boleh dari URL. Maksud dari URL kalau Bapak Ibu ada misalnya gini. Saya ada logo misalnya gini. Logo MGMP ada nggak? Kimia. Ini lama sini ya, lupa saya. Saya bukan nggak sana lama sini. Logo di MGMP Kimia Aceh Selatan. Coba cara Pak Ibu ya. Nah ini dia ada rupanya. Cara pertama Bapak Ibu bisa copy link ini. Kalau Bapak Ibu buka ini ada namanya copy link. Nih. Nah, bawa ke ini. Itu cara pertama Pak Ibu, cara pertama. Hapus. Aduh. Hapus saya paste. Ini. Ini kenapa nih? Oh ya lupa saya tipenya harus JPG di belakangnya. Ini ada JPG nggak?
Dia nggak boleh pakai .html, nggak bisa nih. Harus ada ekstensinya belakang. Harus ada ekstensinya rupanya. JPEG, Jadi, PNG. Nah, harus ada ekstensinya nih berarti. Gimana Pak Irfan kira-kira kita ambil ekstensi ini? Saya nggak ingat lagi. Email. Kalau untuk logo Bisa nggak copy email address? Nggak bisa juga? kita simpan dulu, kita edit Pak Muhib, nggak bisa langsung kita simpan dulu di komputer. Itulah kalau semua komputer berarti di-upload Pak. Ini apa Ibu? Berarti Bapak Ibu upload aja lah supaya cepat. Jangan pakai URL. Jadi caranya ambil aja dimasukkan dari komputer. Klik sini. Oke. Kalau udah browser, Bapak Ibu jangan kerja dulu ya. Saya nanti tuliskan caranya baru kerja. Saya ambil dulu logo MGMP kami. MGMP logo. Ini dia logo MGMP kami ini. Udah, kalau udah masuk. Kemudian ini deskripsi boleh dibuat, boleh tidak. Judul sudah, ini judul blog kita tadi. Kemudian saya klik simpan. Nah, sekarang saya refresh ini apa Ibu? Nah ini dia. Logo udah ada apa Ibu ya? Tadi logo, ini logo MGMP Kimia. Ini cara mengganti logo apa Ibu? Jadi cara mengganti logo, saya ulang lagi. Di sini saya buat lagi. Ganti logo, ganti ikon ya, ikon logo di depan. Pertama kita ambil di data letak, sama ya data letak. Kita belum data letak, nanti kita sangat lagi data letaknya, juga data letak. Kemudian kita ambil di bagian main logo. Dan di sini ada main logo. Kemudian seperti biasa klik pensil, kemudian pilih upload komputer ya. Jadi kalau saya cek di sini, pilih upload gambar dari komputer, pilih upload gambar dari komputer, kemudian pilih ikonnya, kemudian klik simpan. Oke, Bapak Ibu, ini ganti logo. Dan kalau nggak ada logo, Bapak Ibu boleh menggunakan logo provinsi atau logo kabupatennya. Pak Muhib, udah nanya? Ya, silakan. Pak Muhib. Ya, silakan Pak. Nah, itu kan ketika di-upload logonya kan kecil. Itu supaya agak besar itu bagaimana caranya? Supaya besar Pak ya? Mungkin kita bisa bahas itu Pak, cara membesarkannya apakah harus diubah ukuran logonya dari di komputer atau gimana Pak Irfan? Ini Pak, kita kan sudah pakai template, jadi kita ikuti aturan sesuai dengan template. Jadi nanti gambarnya tinggal apa, banner apa yang ada di sana kita isi saja Pak. Di sini ada juga nih gambar akan disusupkan selebar. Nah, ini kalau ini malah disusupkan ya. Kalau dikecilkan di bawah nih. Ini yang bersuara nggak perlu, mohon dimutkan Pak Irfan. Ntar ya. Untuk logo main logo, saya rasa 5 menit siap Pak Ibu ya. Untuk edit logo 5 menit saya rasa tinggal diklik cari logonya. Ini saya juga kecil nih. Padahal kalau dari komputer saya besar ya. Mungkin disesuaikan oleh template. Saya cari ya di MGMP saya tadi, kalau saya nggak salah. Siti, kita logo MGMP Kimia Kota ada. Nah, ini besar kalau saya zoom, nah besar nih. Pak Muhib, kami nggak tahu apa logo kimia. Ya udah buatnya aja Bu, buat logo provinsi aja atau logo kabupaten. Provinsi. Ya boleh. Ada di Google kan? Kalau MGMP Kimia kita buat logo ini aja, PPSKI kita. PPSKI. Kita MGMP ya, oh nggak usah itu PPSKI Bu. Buat logo MGMP emang, berarti Aceh aja buat. Maksudnya logo yang berarti
logo PPSKI boleh nggak? Boleh juga, boleh. Cuma kan tapi kita namanya grup MGMP bukan grup PPSKI kabupaten. Kita sekarang ini membahas MGMP-nya bukan membahas PPSKI wilayah. Betul. Nggak, Bagusnya maksudnya masalah logo nih. Logo bagusnya kalau nggak ada yang milik pribadi, buat aja logo Aceh aja, Bu. Logo pemerintah Aceh ya? Ya. Atau nanti buat logo sama Pak Irfan buat logo, dia bisa buat logo. Oh ya, request Pak Irfan ya. Ini pun logo kami aneh nih, ini mau saya ganti nih. Kan terlalu banyak di samping nggak bagus, dia samping terlalu ribet. Kami juga nanti berarti minta tolong Pak Irfan buatin logonya, belum ada logo juga. Ya, pokoknya Pak Irfan lah handle semua. Ya, daftar ya Banda Aceh ya Pak Irfan. Pak Irfan siap-siap terima japri berarti. Ya. Udah Bu ya, yang logo Bu ya. Atau logonya Bapak Ibu bisa juga buat pakai Canva, bagian dari Canva ya. Nah, nanti resolusi yang dipakai 162 kali 40 pixel. Itu berapa Pak? 162 kali 40. Kalau Ibu pernah pakai Canva, itu 162 kali 40. 162 lebarnya, tingginya 40. Ini ya. Nah, kalau boleh nanti kalau dipraktekkan mau buat bagaimana. Ini contoh saya. Itu kan yang bawaan makro, nah, itu yang dicontoh. Silakan diatur aja. Nah, kalau ini kan ada tulisan samping lebih bagus Bu daripada tadi kan. Ini kan kalau Bapak Ibu lihat, ini kan sebenarnya kan logonya kan sedikit, nggak ada kalimat di bawah. Berarti dia buat bentuknya kayak landscape bagusnya. Karena dia ada kalimat-kalimat itu support untuk tampilan mobile untuk HP. Nah, Pak Irfan nanti saya tes buat pakai Canva. Nanti kalau nggak bisa mohon bimbingannya ya Pak. Boleh. Nanti boleh juga. Nanti bimbingan Canva. Iya boleh. Oke, saya ganti juga ya. Ini saya buat menjadi di depannya ada kalimat-kalimat yang jelek gitu. Pak Moy buka Canva Pak Moy dulu. Ada Canva Pak Moy? Saya nggak pernah buka Canva Pak. Malah saya buka Canva. Atau Bapak Ibu yang ada Photoshop, Corel boleh juga edit. Oke. Misalnya. Coba saya ganti ini di icon. Oke, simpan. Nah, logonya mana hilang? Logonya pilihan kedua Bapak. Oh, udah hilang pula, emang hilang sini. Ke bawah. Opsinya selain judul dan deskripsi. Ya, oke.
Oh ya, nampak dah. Kecil juga ya. Oke Pak Ibu, saya rasa ini logo sudah berakhir. Kita masuk ke menu dan submenu sini. Di bawah sini ada namanya daftar link atau main menu. Kalau kita klik Pak Ibu, ini banyak di daftarnya nih. Sekarang yang saya bahas adalah apa arti daripada tanda strip yang panjang dan yang sedikit panjang. Oke, maksudnya gini Pak Ibu. Kalau saya buka, kalau saya klik di home atau di home di sini, kalau saya lihat ini dia. Di sini kan home yang di atas ya. Saya lihat dulu yang new. Di sini ada new. Di sini apa Ibu? New. Ini home kan yang saya bilang tadi, yang ikon rumah ini ada ikonnya, sini dibuat home icon. Berarti maka di sini ada satu bentuk ikon rumah. Sekarang di new apa Ibu? Kalau kita klik di new, ini nggak ada submenunya. Saya klik, cuma new aja, berarti nggak ada submenu. Tapi supaya dia tampil seperti ini apa Ibu? Nih tampil ada submenunya, maka dibuat seperti ini. Misalnya saya buat ulang ya, saya buat baru, kita tambah. Misalnya gini saya buat, ini contoh 1. Oke, saya simpan. Jangan lupa ini kita bagusnya kalau yang pertama kita buat pagar ya. Ini untuk ini dulu. Nah sekarang di contoh 1 saya mau ada submenunya. Berarti saya tambah lagi. Nah di sini saya buat tanda, jangan lupa tanda garis bawah, tanda cross ya. Kemudian di sini namanya submenu contoh 1. Nah, ini 1 baru. Saya tambah lagi. Saya tambah lagi. Coba lagi submenu contoh 1 kedua atau contoh 2 lah. Contoh 1 yang kedua. Simpan. Kalau saya simpan Pak Ibu, kalau ini saya refresh. Nah, di sini ada namanya menu dan submenu. Ini cara buat menu dan submenu. Ada juga menu samping lagi sini. Berarti ini namanya kita buat garisnya tadi yang 1 menjadi 2. Misal gini. Kalau saya ini di submenu ini saya tambahkan lagi garisnya. Ya, saya simpan. Kalau saya refresh. Nah, ini dia. Ada submenu, ada lagi yang submenu kecil-kecilnya. Jadi itu cara buat model submenu. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu supaya nanti ini penjelasan tentang buat menu dan submenu di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, kemudian Pak Ibu, ini bisa diedit sesuai dengan menu yang ada yang mau kita buat, sesuaikan. Kita ambil contoh aja yang kimia ya, yang punya kami aja supaya cepat ya. Saya nggak ada tampilan ini. Nah, ini gini misalnya Bu. Ada beranda di home tadi, kita sudah ada sini home yang bentuknya rumah tanpa kita buat nama menunya. Kemudian di sini kalau saya buat di sini ada namanya profil MGMP. Sekarang saya ganti namanya. Berarti saya ganti jadi profil MGMP di sini. Caranya sama Bapak Ibu di main menu klik. Kemudian di sini tinggal ganti aja yang new ini jadi di pensil menjadi namanya profil MGMP. Oke, kemudian kalau kita simpan, kemudian kalau kita lihat di profil MGMP rupanya ada menu. Nah, ada menu, berarti seharusnya kalau yang ini kan new nggak ada menu, tapi yang ada menu cuma fitur. Berarti boleh new-nya boleh dihapusnya, kita ambil di fitur aja untuk profilnya, kita hapus aja dulu new ya, supaya mudah. Boleh dihapus, boleh ditambahkan Bu, tapi ini karena sini sudah ada, kita pakai ini aja dulu. Berarti caranya untuk new kita hapus, yang tadi kita hapus, yang ini kita edit, yang fitur kita edit menjadi profil MGMP. Kita simpan. Nah, di profil MGMP ada misalkan di sini ada sejarah, ADRT, SK, agenda, sebagainya. Ini silakan ibu buat sendiri. Nanti kalau mau ambil sampel punya kami silahkan, namanya MGMP ini ya. Kalau mau sampel, ini belum di ini ya, kostum domain masih blogspot. Hari ketiga nanti saya ini akan ubah menjadi .id atau .org. Saya kirim aja ini ke Bapak Ibu mungkin sebagai sampel contoh ya.
Oke Bapak Ibu, kita buat dulu misal profil tadi pertama apa? Kalau kita lihat itu profilnya sejarah dulu. Nah, tinggal buat ini sejarah. Kalau terbalik gampang Ibu, kalau terbalik kita tinggal geser-geser aja ini. Ini kita buat sejarah. Jangan lupa tanda ini untuk menentukan dia submenu daripada menu di atas ini. Sejarah. Depan. Kemudian apalagi misalkan saya buat 2 aja. ADRT ya. Sini ADRT. Oke, simpan. Yang lain silakan Ibu edit sendiri. Kalau udah klik simpan Bapak Ibu. Saya replace ini. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, satu kelebihan daripada ini ada daripada Mac Pro itu ada ini, saya catat kemarin tadi malam saya pelajari juga. Saya lihat dulu ya di aset saya. Sekalian kelihatan. Ini dia. Oke. Di bagian menu Bapak Ibu ada namanya tipe M simple dan M tab. Maksudnya apa? Kalau saya lihat Pak Ibu di sini, nah ini keluarnya ini, nah ini namanya M simple. Saat diklik dia bukan seperti ini. Ini kalau ini kan ke bawah, kalau ini ke samping. Nah, ke samping dan ada icon-icon apa? Ada gambar-gambar yang sesuai dengan postingan kita kemarin. Nah, ini namanya M simple. Kalau ini M tab. Nah, dia ke samping tapi ada menu lain di sampingnya. Artinya kalau ada nanti sesuai dengan label kita buat Bitcoin bisnis, ini akan tampil juga di samping-sampingnya. Makanya saya bilang perlu label untuk konfigurasi ini. Saat labelnya sesuai, dia akan muncul sesuai dengan nama labelnya. Nah, Pak Ibu boleh gunakan yang fitur-fitur dari Mac Pro yang ini. Berarti cara gini ya Pak Ibu. Caranya adalah Bapak Ibu kembali ke main menu tadi ini. Ini sudah ada sebenarnya di bagian Mega. Nah, ini ada kalau Ibu klik sini. Ini sudah dibuat sama mereka. Namanya M simple. Ya, ini apa maksud recent? Ini yang terbaru. Berarti kalau arti labelnya tidak kita buat sesuai dengan nama label, maka kita buat aja recent. Artinya yang terbaru. Ini yang terbaru semua nih, yang tampil di sini. Jadi dia akan tampil yang terbaru di sini semua. Kalau tipe cuma 2 ya, tipe cuma 2 yaitu namanya M simple dan M tab. Dari mana saya tahu ini? Dari yang tadi saya bilang, dari ini dokumentasi yang ada di sini. Nih. Jadi dokumentasi ini lengkap Pak Ibu, tinggal dipelajari karena setiap template saya lihat ada dokumentasinya. Tinggal Pak Ibu nanti pelajari dokumentasi apa yang mau diedit di sini lengkap. Nah, ini tadi kalau M simple di sini saya dapat. Nah, ini dia. Ada label M simple dan M tab. Nah, untuk menampilkan submenu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang ingin membuat submenu seperti ini silakan. Tapi paling tidak saya hanya ingin memberikan keluasan pada Ibu ada menunya dan ada submenu seperti ini boleh pakai M simple dan M tab. Silakan Ibu. Boleh pakai yang ini silakan, boleh pakai yang ini silakan, boleh pakai yang sederhana silakan. Yang penting ada menunya dan ada submenunya. Untuk kegiatannya boleh Bapak Ibu ambil sampel di MGMP kami. Yang ini, silakan ambil sampelnya. Atau MGMP Paripan ada nggak? MGMP Paripan, MGMP Teknologi. Akan terlihat ya. Nah, ini juga Bu, ada juga nih menu dan submenunya. Nih. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu kalau ingin membuat menu dan submenu. Nah, saya bahas sedikit lagi Pak Ibu tentang menu tadi. Di sini kalau saya lihat kan kalau kita buat pakai M simple, dia keluar yang terbaru. Tapi kalau ini kan nggak keluar. Kenapa? Karena nama label kita ini beda nih, Bitcoin labelnya. Cara gimana? Saya lihat dulu Pak Ibu. Saya batalkan dulu. Saya lihat dulu postingan saya. Label saya apa buat kemarin sahabat? Video, foto, kegiatan. Itu label saya. Maka di sini di bagian tema, di bagian tata letak, di bagian my menu tadi, di bagian misalkan saya ambil di tab di sini. Ini sini saya edit ini sesuai dengan nama
nama label saya. Tadi saya lupa apa nama tadi? Foto ya. Foto, kegiatan, video kalau nggak salah. Simpan dulu ya. Kemudian kalau nggak salah itu saya refresh ya. Saya klik lagi di mega tab. Nah, keluar ya. Kalau sesuai keluar. Nih kenapa nggak keluar? Ini keluar ya, Bu. Jadi kalau sesuai dengan label kita buat nih keluar. Nah, ini bedanya M simple dengan N tab. Oke Pak Ibu, tugasnya itu untuk yang ini. Ini kayak saya rasa 15 menit siap ya. Hanya merubah ini aja. Ibu rubah aja ini. Saya Pak, dulu alur. Pak, tanya Pak. Silakan. Silakan Pak. Di masalah sub menu bisa diulangin Pak. Oh ya, saya ulang lagi ya. Bapak Ibu di menu kita ambil di bagian menu main menu ya. Saya ulang di sini. Menu diambil di main menu. Kemudian Bapak Ibu klik pensil. Nah, klik pensil seperti biasa ya. Klik pensil. Kemudian Bapak Ibu ambil menu apa yang Ibu buat. Bagusnya diedit dulu nih, nama-nama diedit kalau memang perlu diedit. Yang saya gini tadi saya bilang, kalau tadi ada bawaannya kan, tadi bawaannya kalau nggak salah apa, saya lupa bawaannya. Cara pokoknya ini nanti tanda pensil mengedit nama, ini merubah posisi, ini menghapus. Berarti kalau kita mau rubah posisi, tinggal klik ini aja ke bawah, ke atas. Kalau mau edit nama, klik di sini apa Ibu klik, silakan namanya apa. Kalau mau ambil sampel, silakan apa Ibu ambil sampel di MGMP kami. Nama kalau sama ini profil anggota, kegiatan, kumpulan soal, bahan ajar, dan media ajar. Ini yang menu yang ada sama di MGMP kami. Kalau mau silahkan ambil ini aja. Boleh misalnya gini, saya membuat profil anggota. Oke, saya ganti sekarang. Berarti saya ambil dulu di bagian profil anggota. Berarti di sini sudah di bagian profil MGMP, sekarang profil anggota. Di mana? Bukan tanda garis, karena tanda garis 1 artinya sub menu. Tanda garis 2 sub menu lagi, sub-subnya menu ya. Ambil yang 2, ya ini mega, saya ganti menjadi misalkan profil anggota. Oke, saya simpan. Oke, kemudian di mega tab saya buat lagi apa? Kegiatan misalkan. Ini kegiatan. Simpan. Boleh tambah nggak? Boleh. Boleh hapus nggak? Boleh. Terserah Ibu. Kalau mau tambah silahkan, hapus silahkan. Misalkan saya mau hapus nih supaya jangan banyak-banyak kali. Nanti saya buat sendiri ya. Oke. Yep. Pak Mohit, jadi sub menu itu harus ada di bawah main menunya. Iya Pak, gini Pak, ini saya buat dulu. Di sub menu itu pastikan ada menu di atas. Kalau enggak error ya, gini cara. Di bagian sub menu yang tanda garis ini, pastikan di atasnya ada yang nggak pakai garis. Jangan nanti ini contoh, nanti sub menu di atas ini. Nah ini sub menu. Padahal di bawahnya ada menu lagi. Kalau saya simpan dan sejarah ini, nah ada dia, malah aneh keluarnya nih di bagian ini tadi. Artinya untuk bagian sub menu itu pastikan dia ada di atas menu. Nah, saya ulang lagi ya, ini bagian ini, Pak. Makasih, Pak. Ini berada di bawah profil, digeser saja ke bawah. Nah, berarti profil ada sub menunya, sejarah, ADRT dan left slip bar. Ini saya hapus aja misalkan. Saya hapus cuma sejarah aja misalkan. Nah, berarti ini ada menu, ada home, ada profil, ada di profil ternyata ada sub menu sejarah. Nah, kemudian menu lagi mega tab, menu lagi dan sebagainya. Ini menu-menu semua. Ternyata di bagian more ada lagi sub menu. Ini sub menu namanya. Ini saya hapus saja. Bapak Ibu boleh hapus semua, boleh tapi dibuat baru. Kalau memang maunya dihapus silakan ya. Saya cuma ini aja misalkan. Home, profil, mega dan mega tab. Ini menu ya. Dan hanya satu sub menu di bagian profil MGMP. Saya simpan. Kalau saya buka, refresh. Nah, ini dia. Kelebihannya apa? Di bagian ini ada namanya M simple dan ini M tab ya.
Ini biasa kalau Bapak Ibu buat ini sesuai dengan nama kegiatan. Berarti sini kegiatan nanti kegiatan ya atau postingan. Kalau ini mungkin berita terbaru ya. Nah, ini baru satu submenu saya buat lagi ya. Di bagian submenu sejarah apalagi misalnya ADRT. Berarti dengan saya tambahkan Bapak Ibu di sini di bagian ini saya tambahkan sini aja. Saya tambah baru buat sini. Jangan lupa karena dia submenu buat ADART. Saya tambah. Cuma ini saya naikkan ke atas. Kemana? Ke bagian jadi bagian profil. Nah, di bagian sejarah nih. Berarti di bawah sejarah simpan. Belum bisa refresh. Nah, ini dia. Cuman ini masih kosong Bapak Ibu, jangan salah-salah. Ini masih kosong. Kalau saya klik sejarahnya, ini kan kosong linknya. Caranya gimana? Makanya saya bilang perlunya halaman. Makanya di sini sebenarnya kerja kita di halaman dulu. Apa yang kita buat di halaman? Apa-apa aja yang kita perlukan di sini. Buat dulu halaman sejarah, halaman ADRT, halaman SK, halaman agenda, halaman daftar anggota dan sebagainya. Kalau sudah semua halaman sudah ada ini, barulah kita bermain di data letak di bagian tadi menu. Sama kerjanya sama kayak tadi ya. Nanti sudah dapat halaman, nanti kita klik view, dapat linknya, dipaste di URL-nya. Di URL di mana? Di URL-nya halaman ini. Di sini kan ada halaman nih di URL nih. Sama semua kerja. Cuma saya untuk tugas ini nanti yang saya harapkan cuma ada menu dan submenu sini. Isinya nanti isinya boleh 2 aja supaya kalau boleh banyak. Tapi yang saya lihat satu menu banyak, di sini satu submenu. Kalau saya klik ada isinya 1 aja cukup. Nggak harus banyak Pak Ibu. Boleh nggak 3 menu Pak? Boleh. Yang penting ada submenunya. Boleh nggak yang ada submenu 1? Boleh juga. Yang penting ada salah satu ada submenu dan submenu bisa saya klik. Itu tugasnya. Jadi tugasnya Pak Ibu boleh salah satu yang hanya satu saya lihat yang ada menu dan submenu bisa saya klik, itu aja saya lihat. Tugasnya itu Pak Ibu, cuma submenu dan ininya bisa saya klik submenunya. Ini kalau nggak bisa, kenapa belum ada saat buat halaman untuk ini 2 ini. Jadi kalau judul menunya nggak usah ditulis Pak Muhib. Perlu lah Bu, kalau nggak judul nih apa keluar sini nggak ada judul. Nggak, maksudnya ini bukan judul yang paling atas ketika kita klik main menu itu. Nah, di mana? Di bagian? Oh ini nggak usah. Yang di atas nggak usah ya? Nggak usah, ini aja di sini. Berarti yang ditanda pensil aja kita kerjanya ya? Ya betul. Pak Muhib, saya mau nanya tadi saya masih agak ini ketinggalan, saya coba-coba nggak bisa tentang buat ganti icon logo tadi. Kan pertama tata letak. Icon logo berarti di tab ikonnya nih. Apa logo ini? Yang logo yang tadi rencana mau masukin logo. Provinsi ya? Bukan, maksudnya kan di main logo kan kita di main logo dah. Terus tapi kok saya nggak ada tampilan pilihan itunya. Saya fotoin ya. Oke, saya fotoin. Saya fotoin ya. Dan ada Pak Irfan. Nah, begitu tampilannya sudah saya kirim di WA. Di bawah Bu, di bawah sini. Ini kan ada unggah gambar dari komputer, klik dulu. Oh, itu klik ya. Nah, nanti baru keluar menu browsernya untuk mencari di mana. Oh, gitu. Baru pilih file tadi. Ya, betul. Oh, gitu. Pantaslah saya. Oke, makasih. Pak Muhib, bisa ulang yang halaman tadi Pak Muhib? Halaman mana Bu? Pak Muhib, saya izin ya. Hah? Yang buat halaman. Saya izin keluar ya. Mau silakan Bu. Ya, makasih Bu ya. Ya. Ayo semua, saya ke distrik bentar. Ya, Ibu Siti selamat. Oke, Mas, sekarang saya buat di menu ya. Saya ulang lagi. Ini kayaknya panjang kalau menu saya ini dulu. Main menu, klik pensil, kemudian buat atau edit menu. Buat
atau edit submenu. Bedanya apa? Bedanya kalau menu langsung nama judul nama menunya. Kalau ini pakai strip, nama submenunya. Kalau ada anak-anak tiri lagi, misalnya ada anak-anak cucu-cucunya, berarti buat atau edit apa namanya, saya nggak ingat apa, sub menu. Apa nama Pak Irfan? Sub menu ya? Subnya menu. Sub menu, banyak kali sub. Sub dari sub menu. Sub menu, nah, ini 2 kali. Nah, nama subnya sub menu. Kalau menambahkan sub, tambah ada underscore. Ya. Misalnya Pak Ibu perhatikan lagi yang tinggal, ambil di bagian My Menu, klik tanda pensil. Nah kalau bawaannya di sini pasti ada bawaan sini, ada home, ada tadi slide, ada tadi saya nggak lupa sini apa. Pokoknya kalau emang itu kira-kira tidak ada tanda garis bawah atau ada close ya, itu berarti menu. Kalau ada tanda garis ini namanya sub menu. Kalau panjang lagi sub-subnya menu. Jadi tugas Pak Ibu cuma menggantikan aja. Kalau emang terlalu banyak dihapus dan dibuat baru boleh juga. Kalau memang mau buat baru, hapus semua, buat baru, nggak masalah. Nanti kalau ada error kasih tahu kami yang lihat nanti. Pokoknya yang Ibu kerjakan buat menu dan sub menu. Cara buat menu gimana? Sama, berarti kalau mau sudah ada diedit aja, dibuat apa nama menunya. Ini jangan sampai diisi ya, karena kalau menu nggak ada isi sini. Kecuali menunya itu memang satu, nggak ada sub menu, baru boleh diisi URL-nya. Tapi kalau menu ada namanya sub menu, maka itu nggak boleh diisi pagar aja. Berarti kalau dia menu, ini menu, ada sub menu, maka ini pagar. Tapi kalau hanya menu saja tanpa sub menu, saya buat ya. Saya buat menu saya tapi nggak ada sub menu. Menunya misalnya gini, saya bilanglah apa? Saya ambil contoh dulu. Kegiatan lah, misalnya kegiatan. Berarti saya yang mengubah dari Bitcoin menjadi video tadi gimana Pak Muhid? Ini dia tanda pagar kanan. Nah ini harus diisi URL kalau dia ada kegiatan nanti ini bisa URL silakan. Kenapa sih Bapak? Gimana yang Pak? Tadi, yang kan ada tadi, misalkan kami Megatap kan masih apa tuh, masih ada Bitcoin bisnis kan? Betul, Mengubahnya menjadi misalnya kalau saya misalnya labelnya pelatihan sama anggota misalnya. Nah gini caranya Pak. Bapak mau main di M Simple atau MTap? Iya, dua-dua lah coba. Kita main M Simple ya. Kalau M Simple Pak, di sini kan ada recent nih. Oh ya. Nah ini Bapak ganti dengan label Bapak. Kalau recent ini terbaru, seperti semua yang terbaru tampil dia. Berarti misalnya gini, misalnya label anggota pelatihan, bisa pelatihannya banyak. Gitu. Video kan? Nah itu video. Kalau ada lagi buat ke sembering. Kegiatan misalkan. Kalau memang banyak. Berarti itu yang terbaru. Nah kalau recent terbaru. Kalau ini artinya terbaru. Kalau dia kosong buat recent aja. Tapi kalau nggak buat recent berarti dia ada kelompok A. Makanya kalau dia main simple, itu saya rasa buat ini aja recent kan yang terbaru. Tapi kalau yang MTap baru kita Bapak buat ini sesuai dengan nama label Bapak. Recent ganti dengan nama label. Nama label kan ini banyak nih, jadi ganti dengan label Bapak. Label saya kebetulan foto, kegiatan dan video. Makanya di sini tampil. Kalau kita nggak ubah-ubah yang di situ nggak apa-apa Pak Muhid? Nggak masalah, yang penting waktu saya klik Bapak Ibu ada submenunya di sini. Ini kan ada submenu. Itu aja. Oh gitu ya. Ubah halaman lagi dulu, halaman 1 buah untuk submenu ini.
Udah Bu ya? Ibu, udah ya? Oke Pak. Oke, sekarang saya ke bawahnya. Di bawahnya, di bawah menu ada namanya, nih tampilan berandanya nih, tampilan awalnya. Ini namanya kalau nama mereka ini disebut dengan fitur, ya. Nih fitur. Kalau saya klik di bagian ini, di bagian fitur, nih fitur post, saya klik, ada script di sini. Nah, script ini adalah kalau saya buat kemarin tadi di masa pelajari, ini yang bawa ini sih saya copy dulu ya. Mau matikan dulu yang ini baik kan? Belum ya? Oke. Nah, belum. Siapa? Oke, dah. Bapak Ibu, di sini ada fitur. Ini skripnya, ini skrip yang diberikan oleh Mac Pro. Ini skripnya, ini get fitur label. Labelnya label apa? Label kita tadi. Kalau nggak ada label kita, buat recent, nanti yang terbaru. Berarti ini kita ganti dengan recent. Kemudian tipenya apa? Tipe cuma dikasih, ini tipe yang dikasih 1 sampai 5. Sekarang kita coba ya. Kalau saya lihat ini ada get fitur, label, recent, nanti yang terbaru. Makanya di sini tampilan terbaru, ini yang terbaru nih. Kemudian tipenya 1. Sekarang saya coba liwa. Cuma dia 1 sampai 5 aja sini. Simpan. Saya refresh. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Udah ada 3 buah di sini. Jadi cuma 1, 2, 3. Sekarang coba saya ganti menjadi 4. Ya. Ini jadi 4. Ini sampai 5 yang diberikan. Saya simpan. Refresh. Nah, ini dia. Bentuk untuk yang tipe 3-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan ganti ini sesuai dengan keinginan. Yang Bapak Ibu ubah cuma ini aja. A1 sampai 5. Bapak Ibu yang suka yang mana? Nah, ini yang 5 ya. Tapi saya suka yang nomor 1, yang satu aja ya. Jadi saya ubah kembali ke dasar ya. Saya ganti ini menjadi cuma yang nomor 1 aja yang saya suka, nomor 1. Refresh. Oke, saya suka ini aja yang nomor 1. Ada yang besar, ada 2 buah yang kecil. Nah, ini saya rasa hanya mengedit aja Pak Ibu. Jadi tugasnya ini selesai. Kalau memang nggak perlu diperlukan, ini kita dilewati. Nah, berikutnya fitur yang kecil-kecil tuh bukan berarti nggak termasuk yang, berarti kalau yang 1 kita tulis angka 1, yang besarnya yang 1 gitu ya Pak Muhib? Bukan, tampilannya Bu maksudnya, tampilan ini maksudnya. Iya, tampilan itu. Gini tampilannya. Oh. Kalau kita lihat di ininya, di dokumennya, ini tampilannya. Tunggu, salah ada nggak tampilan dokumen ini yang fitur? Oh, nggak ditampilkan, betul. Yang nggak ditampilkan cuma tampilan blog. Ini blog. Pak Ibu, kalau ini saya rasa nggak usah diotak-atik, biar aja 1 aja, nggak masalah. Oh, Bapak Ibu sukanya gini, mungkin Bapak Ibu suka gini. Ada label yang Bapak Ibu ingin tonjolkan di situ. Di sini misalnya gini, saya ingin menonjolkan label tertentu di situ. Nah, silakan diketik aja sini. Saya tonjolkan label video aja misalnya. Kan saya ada banyak label tadi, cuma saya di depannya harus tentang ini misalkan. Saya simpan. Ketika saya refresh, itu hanya label video. Nah, cuma 1 video saya, berarti cuma 1 yang tampil. Tapi kalau banyak, nanti banyak. Jadi, arti recent itu yang terbaru. Kalau memang ada label yang diunggulkan, silakan buat di sini. Label yang diunggulkan. Tapi kalau tidak, kita kembali ke yang bawaannya ini. Yang bawaan aja.
Di sini ada lagi warna Pak Ibu. Kalau memang tambahkan warna, di sini saya lihat ada warna di sana color. Kalau saya cek dulu, saya lihat apa ada beda nggak warna, kita masukkan warnanya. Kita belum coba, di sini ada warna. Saya simpan. Nah ini sini apa beda dengan yang nggak ada warna? Waduh, ada error Pak. Tunggu saya cek. Fitur hilang. Oh, fiturnya hilang rupanya. Sudah copy semua. Kenapa pula nih? Oh, your label. Oh ya, label. Your label, saya buat your label. No dia. Oke. Oke nih. Oh ini berarti warnanya warna ini apa Ibu? Warna apa? Warna label. Dari mana dapat warna apa Ibu? Di sini Mega Pro sudah menyediakan kalau mau cari warna di sini katanya. Dia sudah menyediakan kalau cari warna di sini katanya. Kalau mau cari warna. Nah di sini apa Ibu cari warna sesuka hati. Oh saya suka warna ini. Oh saya suka warna dengan warna ini. Copy aja. Nanti bawa ke sini ke warnanya sini. Nah, oh sama ya warnanya sama. Tadi warna saya ambil rupanya warna biru juga. Jadi Bapak Ibu untuk yang ini saya rasa tidak usah diatik aja. Ini hanya untuk diekspor aja, kalau memang perlu diekspor silakan. Tapi saya di sini kita anggap selesai. Sekarang kita ke bawah. Nah, kalau dilihat blog yang Pak Irfan atau blog yang saya punya, selain dulu. Sini ada blog saya misalkan. Oke, ini juga template-nya. Ternyata di sini ada nih, ada label-labelnya, ada label, per label dibuat malah. Kalau di template bawaannya cuma satu, itu baca selengkapnya saja, nggak ada apa-apa, nggak ada label di sini. Nah, cara membuat labelnya Pak Ibu, tinggal tambahkan di sini. Macet Pak. Tinggal tambahkan get sini, tambahkan jet ya. Nggak berubah Pak, macet. Ulang Pak Muhib, ulang tadi macet suaranya. Oke, kita ambil yang saya ulang, tunggu. Suara putus. Bapak Ibu untuk fitur itu boleh tidak otomatis, tapi dari segi ini kita buat kalau mau dibuat per label nih. Kalau ini kan ada labelnya nih, ada label aplikasi. Coba di belakang. Dia tak jawab mana orang Pak. Ya. Halo tes. Ya. Tes Bapak Ibu, tes sudah masuk? Udah. Tes Bapak Ibu udah masuk? Udah. Oke, Bapak Ibu tadi saya bilang di bagian bawaan itu hanya ada baca selengkapnya. Nah, selesai. Sedangkan kita bisa menambah namanya blok. Kalau dalam dokumentasinya ini ada namanya menambah blok di sini, ada konten blok. Bisa kita tambahkan konten kita berdasarkan label yang kita buat. Contoh, kalau punya saya tadi saya bilang ada yang punya GMP bukan template-nya. Nah ini itu ada label. Jadi di bawahnya ada label-label. Nah, ada label. Biasa di aplikasi untuk membuat lebih menarik ya, buat berlabel nih, ada labelnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu kembali ke data letak, itu kembali ke bagian tambah gadget ya, tambah gadget ya. Tambah gadget.
ambil di HTML JavaScript di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu buat isi kontennya ini adalah dengan script. Nah, yang sudah disediakan oleh label seluruh di sini ada namanya. Nih, namanya get block. Kalau kita saya copy nih ya, saya copy ya. Saya bawa ke ini, ke konten. Nah, threshold ada yang berapa mau ditampilkan? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Kalau saya lihat blog saya ini kan ya, tidak ditampilkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 berarti ditampilkan. Nah, berarti misalkan saya mau tampilkan cuma 3 aja. Oke, 3. Label, apa label kita tadi? Misalkan saya kan ada 3 label. Label pertama saya buat kegiatan. Tipe, tipenya cuma ini diserahkan. Tipenya hanya ini. Blok 1, blok 2, call left, correct, video, grid 1 dan grid 2. Jadi bedanya apa? Bedanya di sini adalah kalau bagian ini, kalau kita lihat dulu yang punya kami ya. Yang punya saya mana tadi? Nah, ini. Nah, ini kan blok nih. Dia ada bentuk grid, ada bentuk video nanti. Nah, ini bentuk grid, bentuk video. Nah, ini dia bentuk video. Kalau kita lihat dari dokumentasinya, di sini ada, ini bentuk blok 1, ini yang ditampil. Ini blok 1 namanya. Kalau bentuk grid ini tampilannya. Ini kalau call left, correct, ini tampilannya. Kalau mau video sini tampilannya. Kalau grid ini tampilannya. Kalau blok 2 ini tampilannya. Misalkan saya mau blok 1 aja, tapi saya buat sini menjadi blok 1. Berarti saya ambil blok 1 nih tipenya. Nah, saya mana boleh? Tidak belum pun. Oke, Ibu, kita lanjutkan. Sengka, Pak. Apa razia? Udah lah, masa saya mati-mati. Yaudah, pas. Oke, kita saya ambil blok 1 Pak Ibu. Nanti ini saya kirimkan ke ini ya, ke grup. Memang kalau diperlukan. Oke, saya kembali ke sini tadi. Nah, ini saya copy tipenya menjadi blok 1. Colornya terserah ya, cari tadi silakan cari hex color hex. Simpan. Saya refresh. Nah, ini dia kegiatan ya. Sudah ada 1 kegiatan di sini. Ini kenapa sedikit? Karena postingan sedikit, makanya bagusnya banyak label, banyak kegiatan. Ini bentuk blok 1 Bapak Ibu. Jadi silahkan buat kalau memang banyak postingan ini akan lebih meneriah sebenarnya. Kalau sedikit postingan ya gitulah. Untuk ini siap Bapak Ibu ya. Saya rasa ini tinggal di copy aja skrip ini. Saya kasih ke Ibu Bapak Ibu. Ini saya kasih semua skrip konten blog. Bapak Ibu, masalah ini itu boleh konten blog ini boleh dipakai, boleh tidak Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah siap, ini aja udah cukup bagi saya. Kalau memang bawaannya ini aja udah cukup. Sampai menu aja ya. Hah? Sampai menu aja Pak ya. Ya, ini hanya pemanis saja. Kalau Bapak Ibu nggak buat Ya. cukup. Itu pengayaan ya. Kamu mang Pak Muhib. Udah berbintang-bintang kepala kami, udah berbintang-bintang nih. Kamu butung tung le. Pikir menjak liburan, rupaji berlibur sih. Oke Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini hanya pengayaan tadi itu, hanya untuk menambah menambah desain ya. Kita ke menu lain Bapak Ibu. Di sini kan masih banyak sebenarnya. Tuan. Angon kejari, Bo. Kejari maru. Itu mamanya suruh tuh, pasti aja. Oke Bapak Ibu, di sini ada folio as. Berarti di sini dia nih. Ini berarti kita mau buat apa enggak? Kalau mau buat silakan, berarti tinggal klik ini aja. Ini cuma diekspor Bapak Ibu. Ibu Apip pelajari sendirian.
Karena caranya apa Ibu? Sama seperti ikon tadi. Di bagian ini tinggal Pak Ibu ganti aja nih. Bagian bintang ya. Nah, itu kalau mau dibuat. Kemudian saya ini nggak masalah, saya lihat juga, kami nggak lihat ini. Nah, ini ada 2 menu nih, ada 3 populer, terbaru, dan komen. Jadi ini menunya, ada yang populer, baru, ini nggak usah ganti. Kalau mau ganti, hanya ganti, mungkin mau ganti dengan bahasa Indonesia, misalnya populer, terbaru, komentar, silakan. Hanya ini nggak usah diaktif saya rasa. Biar seperti itu aja untuk yang ini. Ini kenapa kosong komen? Karena belum ada komen ya. Nanti saya komen, nanti keluar komentar sini semua. Oke, ini nggak usah diganti apa Ibu. Sekarang kita ke bagian mana lagi nih? Ini nggak usah. Label. Kalau saya perhatikan, kalau saya ini labelnya ada di sini apa Ibu? Mana? Ini ada label sini, daftar postingan lengkap sini di sampingnya. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, label kalau bawa ke kanan boleh, tapi nggak tampil gambarnya. Jadi kalau ini Bapak Ibu bawa ke kanan label, saya tarik. Ini di sini. Nah, ini saya tarik, saya simpan. Ayo cepat. Saya refresh. Apa yang terjadi? Nah, ini label tadi. Keluar sini label-labelnya. Foto, gatan, dan video label kita. Maka ini label boleh diganti dengan nama misalnya di postingan ya. Postingan saya ganti dengan nama postingan. Kalau memang perlu dibuat namanya. Sama seperti yang punya kami ini. Kalau saya punya kaya kan udah banyak. Makanya ini tampilannya. Udah banyak. Kita munculkan berapa setiap label, berapa jumlah postingannya. Bisa kita berikan di sini di bagian label, klik. Ini kita buat misalnya daftar postingan. Kemudian di sini kita tampilkan jumlah postingannya. Oke, kita simpan. Kalau saya refresh, nah ini dia. Di foto baru 1, kegiatan 3, video baru 1. Oke, apa Ibu? Kemudian di bagian ini hanya ekspor apa Ibu ya? Saya tampilkan aja, Ibu lihat aja dulu. Nanti kalau dipelajari, silakan dipelajari. Di bagian update, silakan di kategori, silakan di main tab, silakan kalau memang perlu diedit. Ini dia kategori. Kalau memang nggak perlu, boleh dihapus. Kalau memang nggak perlu kan boleh dihapus. Kalau memang perlu, tampilkan saja. Nah, di bagian ini ada nggak skripnya? Oke, ini udah bisa. Terakhir Bapak Ibu di bagian ini, kita main terakhir aja. Di bagian bawah ada lagi logo tadi, icon tadi, dan ada kalimat. Nah, ini untuk catatan kaki istilahnya, footernya ya. Nah, silakan diedit dengan cara sama. Tapi kalau sudah mahir tadi saya rasa tinggal dicari aja di mana ya, di bagian footer. Nah, kalau ini kan postingan, ini postingan ini dia ini, yang ini nih postingan. Kalau saya buka, ini postingan blog ya. 5 komen, muncul komentar kalau memang label 1, label 2, sebagainya. Kita cari di footer apa Ibu? Nah, ini about us. Kita klik. Nah, ini ganti juga logonya. Bapak Ibu ganti upload sama tadi. Kemudian masukkan logo ini. Oke, kalau udah klik simpan. Jangan lupa ini berubah dulu. Misalkan apa captionnya? Ini adalah website MGMP Kimia Aceh Selatan. Oke, misal gitu aja kita buat. Atau buat alamat silahkan. Sepertinya website Pak Irfan ya, Pak Irfan Dani. Saya lihat dulu. Website Pak Irfan Dani. Mana website Pak beliau tadi? Kalau website kami nih. Kalau Pak Irfan Dani apa buat tadi? MGMP Biologi. Nah, di bawahnya. Oh, ya. Oke, saya rasa ini hanya bagian sertifikatnya apa yang buat. Mau di-explore Pak Ibu, lagi. Di follow us, sama ya. Di follow us ini hanya apa yang ada di atas ini, di bawah ini sebenarnya. Tinggal
dibuat lagi ulang. Nah, sama dibuat ulang. Kenapa kalau saya kecilkan ini jadi bentuk HP? Nah, bentuk HP, ini bentuk HP namanya. Nah, ini di bawah ada, di atas nggak tampil, nanti di bawah, di atas nggak tampil, karena padahal ada di sini, ada juga di sini. Itu tujuan mungkin ya. Mungkin kalau di HP nggak nampak di sini, ada di bawah. Padahal ada juga di atas, di sini bagian ikon. Oke, itu tujuan mungkin. Jadi buat di atas satu, di bawah satu. Caranya sama, Pak Ibu. Enggak saya bahas lagi. Ini caranya sama untuk buat ada letak follow us. Kemudian teks. Teks, kita ambil teks dulu. Nah, ini teksnya ini nih untuk desainnya siapa? Berarti kita buat aja misalkan desainnya adalah atau istilahnya apa ya? Copyright lah. Copyright hanya MGMP Kimia Aceh Selatan 2022 lah itulah. Oke ya, kalau saya replace ini dia, ini copyrightnya. Kemudian terakhir ini link list ini sebenarnya sama dengan di atas juga. Ini dia, ini sama dengan ini Pak Ibu. Kenapa saya bilang tadi dibuat 2 kali? Karena mungkin tampilan HP itu nggak tampil. Kadang-kadang orang bingung di mana, padahal ada juga di HP. Kalau sini kan ada di bawah. Nah, padahal di atas juga ada. Kalau diklik tanda ini keluar juga dia tanda ini. Sama sebenarnya. Jadi untuk bagian ini sama caranya dengan bagian atas. Nah, itu Bapak Ibu untuk tata letak. Jadi tugasnya yang saya terima Bapak Ibu hanya ini dirubah satu aja boleh. Waktu saya klik tampil dia halamannya. Kemudian ini logonya Bapak Ibu. Dan ini salah satu boleh. Kalau saya klik dia akan ke halaman lain. Kemudian ini profilnya minimal 1 submenu dan ada 1 menu dan 1 submenu. Yang saya klik tampil. Tapi kalau saya klik tampil dia nggak diterima. Jadi dianggap belum berhasil. Kemudian berikutnya ini nggak usah diotak-atik, ini sama semua. Ini nggak usah diotak-atik sama. Ini nggak usah diotak-atik. Ini nggak usah diotak-atik semua yang di depan ini. Dan ini terakhir. Icon logo tadi dan catatan untuk footernya. Terakhir ini juga copyright-nya. Ini sama kayak tadi. Ini Bapak Ibu buat juga. Berarti ini Bapak Ibu buat sama dengan di atas. Kalau saya klik ini kan tadinya ke tempat lain. Ibu buat juga yang kedua ini sama juga Ibu Bapak buat juga yang sama di atas. Tugasnya mudah Pak Ibu. Cuma saya hitung ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah terus 5, 6, 7. Oke. Tugasnya hanya sampai di situ Pak Ibu. Ini nggak usah diatur, nggak masalah. Ini hanya kreasi kalau mau dibuat sebagus mungkin. Silakan diekspor sebanyak mungkin kalau memang perlu dibuat Pak Ibu. Oke Pak Ibu, saya rasa itu dulu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Langkah yang terakhir itu di apain lagi ya Pak Muhib? Yang mana? Di grup yang voter-voter tadi. Oh ini Bapak Ibu tinggal cari aja sebenarnya di bagian voter. Mudah sebenarnya. Enggak, maksudnya tetap dibuat di WA lah. Kami kan udah banyak bintang-bintang nih di kepala. Oh iya, oke lah, oke. Oke Pak Ibu ya, ini kalau ini kalau udah siap Bapak Ibu, ini saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah saya letak. Cuma saya bahas sedikit supaya nanti jangan terbentrok dengan pertemuan ketiga karena berhubungan dengan merubah domain. Ini ranahnya Pak Irfan, berarti untuk hari ketiga nanti Pak Irfan mungkin akan membantu atau mendampingi Pak Ibu dalam pematerinya. Nah sebelumnya Pak Ibu, sebelum kita masuk ke hari berikutnya, hari terakhir, ada hal yang harus Pak Ibu buat, yaitu itu walaupun mau dibuat Pak Ibu, kita mengganti ini, jangan ada blogspot di sini, itu tujuan kita. Maka kita harus menggantikannya. Nah cara menggantikannya, otomatis kita harus namanya beli domain Pak Ibu. Saya cek dulu Pak Ibu, beli domain di mana aja boleh di Hostinger, boleh di rumah web, boleh di Dewa Web, silahkan. Tapi kami dengan Pak Irfan biasanya beli di rumah web. Nah, saya cerita dulu. Masalah harga nggak usah khawatir. Saya klik dulu di rumah web.
Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik domain. Kalau saya cek dulu MGMP Selatan, saya enter dulu. Saya cek domainnya. Berapa harga kita beli? Cari yang semurah-murahnya kalau untuk belajar. Ya. Yang semurah berapa? Ada 20.000, ada juga yang 25.000 setahun, ada yang 45.000, ada yang 60.000, tergantung domain yang Bapak Ibu inginkan. Ya, ada 12.000 malah. Oh Pak, saya mau belajar, ada pakai ini aja besok. Berarti pakai MID dulu. Bisa kan nanti diganti, silahkan. Nanti kalau memang mau udah mahir dan tampilan website sudah oke sekali, silahkan ganti ke domain lain atau ganti ke yang paling bagus, misalnya .com misalkan atau .id, silahkan Pak Ibu untuk menggantikan domain ini. Nah, tugas Bapak Ibu apa nanti? Saya rasa kalau beda domain tipenya, beda yang diminta. Misalnya kalau .com.id, kalau saya rasa cuma foto KTP Pak Irfan ya. Semakan foto KTP diminta. Iya, tapi kalau STHID itu diminta SK surat dari sekolah. Kalau Bapak Ibu mau buat untuk sekolah, misalnya saya mau buat untuk sekolah, jadi diminta adalah surat dari kepala sekolahnya. Ibu siapkan dulu nanti. Kalau di sini ada peserta yang membuat untuk sekolah. MPP kan minta Pak Irfan ya? Kalau MGMP karena itu adalah website organisasi, seharusnya mereka pakai ORG atau .id. Nah, kita nggak usah pakai domain, kita pakai ID aja. Saya lihat banyak pakai ID, saya lihat. Pakai ID KTP ya. Kalau pakai ID KTP kan? ID 200 ribuan. KTP kan? Ya, KTP. Nah, Bapak Ibu nanti kalau memang mau pakai, kita jangan pakai yang ini, yang mahal. Pakai ini aja nanti untuk coba 5.000 atau yang 15.000 tadi. Misalkan apa ini? Pakai MID aja dulu. Nah, untuk belajar apa? Jadi Bapak Ibu siapkan uang untuk akun saya Bapak Ibu ya, untuk MGMP-nya minta sama MGMP. Saya rasa 12.000 minta sama MGMP nggak mungkin nggak dikasih. Jadi Bapak Ibu nanti kita pakai menjadi nama web kita misalnya gini, MGMP Kimia Selatan My ID. Ini bukan lagi blogspot ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silakan. Apa bedanya domain murah sama domain yang mahal? Nah itu Pak Irfan jelaskan, karena itu bagian dia Pak materi dia. Silakan Pak Irfan. Bukan besok, sekarang. Enggak, maksudnya jelaskan bedanya domain murah dengan domain mahal. Gini Pak, domain itu ada dua, ada domain global, ada domain spesifik negara. Jadi kalau yang pakai ID itu adalah domain milik Indonesia, tidak bisa negara lain yang buat. Bedanya gini, biasanya domain-domain yang harganya mahal itu memang seperti .com, .net, .id itu banyak peminatnya, kemudian lebih elegan lah Pak. Karena memang dan kalau Bapak nanti akan diajarkan sama Pak Irfan masalah mengiklankan web kita. Ini kan web kita kan mau kita iklankan. Mana tahu nanti kalau diterima oleh Google AdSense kita dapat uang dari web kita. Alhamdulillah kan, makanya sering-sering membuat postingan. Maka nanti Bapak Ibu ya MGMP aktif pasti nanti diterima di kostum AdSense-nya dan akan dapat per bulannya keuangan sudah ada. Itu Pak Irfan ya. Jadi bisa dapat tunjangan profesi blogger. Itu Pak kalau memang pakai domain yang berbayar Pak ya. Kalau pakai blogspot ini untuk mencari keuntungan itu nggak bisa ya Pak? Bisa. Bedanya gini Pak, kalau yang berbayar dengan yang gratis itu pasti orang akan memprioritaskan yang berbayar dulu Pak. Karena yang berbayar itu lebih elegan daripada yang free. Dalam pencarian Google pun lebih diprioritaskan yang berbayar. Nah gini Pak, masuk Pak Irfan gini, kalau saya cari misalnya gini, nama saya, gini kan, dia akan memprioritaskan ID dulu, blogspot dan di bawah, paling bawah, itu masuk Pak Irfan. Makanya kalau orang yang mau cari ini di Google, dia akan prioritaskan yang berbayar duluan, yang berbayar, baru yang paling bawah itu yang blogspot. Yang ada blogspot gratis terakhir nanti. Nah, terakhir gratis, itu tujuannya. Tapi kalau kita memang aktif meskipun blogspot, aktif kita postingan dan orang lain sudah terkenal dengan blogspot kita, nggak masalah Pak, berarti kita dapat juga. Boleh, kayak saya kemarin ini udah dapat kemarin nih yang blogspot, cuma saya alihkan ke web ID rupanya ada kesalahan. Nggak ada lagi, udah hilang iklannya. Padahal kemarin sudah banyak, sudah dapat kemarin
Sekitar 800.000. Belajar di SEO, Pak. Ya. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Dari segi penyimpanan yang berbayar sama yang gratis itu beda nggak? Nggak ada hubungan dengan penyimpanan Pak Irfan. Domain itu ada hubungan dengan penyimpanan. Ya, domain nggak ada hubungan. Penyimpanan itu hosting. Kecuali hosting. Kalau domain ini cuma alamat itu bukan tempat menyimpan. Tapi cuma nama Kecuali hosting. Ibaratnya kayak punya alamat Udah Pak ya? Ada lagi? Pak, sedikit. Masa pakai domain tuh ada masa aktifnya? Ini tadi, yang tadi kan sudah nih, 3 balik per tahun. Nih. Oh, per tahun ya? Ya. Kalau yang gratis ini nggak ada masanya. Kalau Blogspot, kalau yang ini yang kita pakai ini nggak ada. Sebelum Google menghilang di dunia masih kita pakai nih. Oh. Selama Google masih hidup, dia hidup. Kecuali blogger itu ditutup, bisa ya. Iya, terima kasih Pak. Udah Pak Ibu ya? Pak Muhib, yang kemarin itu kan saya nih kemarin karena belum ada email MGMP kan masih email pribadi. Mengubahnya itu gimana? Mau upload ulang mati ya? Kan email MGMP sudah ada. Jadi gimana mengubahnya? Ini kan ini akun saya kan masih pakai akun pribadi saya nih, blog MGMP. Ibu mau ubahnya ke akun MGMP, udah ada akun MGMP juga? Udah. Berarti Ibu ini jadikan kolaborator aja supaya cepat. Di sini kan ada namanya setelan. Di sini ada nanti bagian mengundang nih. Nih, tunggu saya lihat dulu. Undang penulis, tunggu batal. Nih Bu, silakan ketik email MGMP-nya. Oh. Nanti terima, udah terima nanti jadikan admin dia. Nanti Ibu hapus di sini, nanti cuma sana aja aktif misalkan. Oh. Oke ya. Pak Muhib tulis ya di itu ya di WA ya biar nggak itu saya lupa nanti, saya tukar nanti ya. Oke. Nah Pak Ibu, satu lagi lupa saya, ini kan ikonnya nih masih blogger Pak Ibu, jelek, sedangkan orang lain kan ada ikon sendiri ya, ini kan ada ikon logo, kayak Pak Irfan kan ada ikon biologinya. Cara rubahnya sini ya Pak Ibu, di bagian Papikon. Nah di sini tinggal Bapak Ibu tambahkan ikonnya, tapi bentuknya kalau nggak salah saya IQ kalau nggak salah. Mau nggak dia JPEG, saya cek dulu lah. Kalau nggak salah saya. Mau JPEG bisa Pak Muhib, tapi ukurannya tidak boleh lebih dari 100 kilobyte. Nah, berarti saya cek dulu lah. Saya cek logo saya Pak Ibu. Kata PPP mau kita cek MGMP Instagram. PNG bisa, pokoknya ini harus persegi dan tidak boleh lebih dari 100 KB. Oke, saya cek dulu. Oke, edit Pak Ibu, saya perbanyak dulu. Saya perbanyak menjadi ikon. Yang copy aja. Berapa Pak tipe yang diperlukan Pak? Tidak boleh. Pixel? Pokok persegi. Pixelnya? Persegi, panjang lebar sama. Ya, pixel berapa? Pixelnya di bawah 100. Oke, saya buat 100. Kapasitasnya bukan pixelnya. Kapasitasnya. Bukan pixelnya. Di bawah 100 KB. Oh, tunggu saya cek. Berarti saya cek dulu yang ini berapa kapasitasnya. Pastikan udah persegi. Kalau nggak persegi ditolak. Berapa 100 ya? Berarti ini 100 lebih ya. Berarti saya udah persegi. Udah persegi nih, persegi panjang malah. Tempat upload. Terus saya 60 kan supaya kecil lagi. Sekarang saya cek. Oke, 72 ya. Saya cek sekarang. Oke, saya ambil di bagian MGMP. Aku yang copy. Heba. Ya, bukan gambar persegi. Kak Bang Wir. Ya, nyan buka. Berarti ini bukan persegi Pak Irfan. Ya, di crop aja Pak. Entah apa nih.
Bukan persegi pula dia katanya. Ya beda 1 aja. Itu Kalian ini sudah persegi saya lihat. bukan di bawahnya beda tuh, Pak. Ini mungkin ya. Apa kan? Nah, kita buat Tunggu dulu. Saya buat aja 250. di bawahnya atau Ini 250. Oke, udah persegi N. Saya ulang ya. Oke, ini pas simpan. Oke, Pak Ibu, ini udah simpan, udah persegi ini ikonnya saya refresh ini. Belum ya, belum masuk. Oke. Sekarang saya refresh. Belum ya? Lama mungkin ya. Kemudian ini sudah masuk apa Ibu? Nanti mungkin ini akan hapus historis dulu Bapak Ibu ya. Pokoknya di sini dia sudah nih, sudah keluar dia ikonnya, nanti tunggu hapus historis mungkin ya. Pokoknya di sini sudah masuk. Itu cara menggantikan ikon di sini. Oke, Pak Ibu, ada lagi di lambang B tadi itu ya, Pak Muhib. Di mana? Kliknya di mana tadi itu? Papikon. Tetelan. Kemudian Papikon. Nah, ini tinggal cari. Oh, di setelan. Ya. Ketika ada Pak Irfan harus persegi dan tidak lebih dari 100 KB. Ya. Ini kenapa belum keluar? Karena mungkin perlu di-refresh ya, kayak kemarin gitu juga saya lihat, perlu di-refresh atau dihapus stories nanti baru keluar icon. Kalau saya refresh, saya hapus stories. Nah, oke Pak Ibu, udah keluar icon kita, jadi nggak lagi blok ini. Saya rasa itu Pak Ibu, kita kan kalau memang menghias blog ini tinggal kita atur yang tadi saya bilang, kalau mau diekspor silakan diekspor. Yang penting saya tadi bilang nanti saya kasih tahu yang mana yang penting harus sama Pak Ibu. Berarti minggu pertemuan berikutnya kita akan membuat ini ganti domain, kemudian membuat ini diiklankan, bisa ada masuk iklan di blog kita. Jadi di samping kita dapat ilmu, kita mungkin dapat uang daripada postingan-postingan kita yang pastinya harus asli ya, bukan plagiat atau bukan dikopi dari halaman orang, karena nanti ditolak oleh Google AdSense. Nah, kalau ada pertanyaan lagi apa Ibu, silakan. Halo? Ya Pak Muhib, mau tanya. Yang tadi kan ada 15.000. Apanya? Ada yang 15.000, ada 25.000. Boleh. Yang tadi harganya. Ya. Ya, itu kan setahun. Ya. Ya, itu tahun depan apakah masih harga yang sama atau udah 1 juta? Bingung juga gitu. Enggak, biasanya kalau pun naik kan paling naik kan 10.000 atau 2.000. Mana mungkin 1 juta naik? Ya, maksudnya gitu. Takutnya misalnya gini, sekarang kan 200 nih, misalnya kayak mgmp.acehselatan.id misalnya. Nah, itu kan saya lihat tadi di sini berapa tuh? 219.000 ya. Oke. Misalnya itu apakah kalau itu oke lah, kalau tahun depan lagi 209.000 kan agak tinggi. Kalau tadi kan 25.000 misalnya kayak online nih. Ya. Kalau tadi tahun depan lagi 25.000 nggak masalah, tapi ini takutnya kan udah hampir 400 atau 300. Ya Pak, paling naik nggak segitu ya naik. Coba Pak penjelasan Pak Irfan, karena saya udah pakai yang ini, dan paling mana saya pakai selamanya nggak naik harga saya lihat. Gini Bu, pengalaman ya, saya berbagi pengalaman. Biasanya domain itu memang ada kemungkinan tahun depannya naik, tetapi seperti yang bilang Pak Mohib tadi, naiknya tidak beberapa, mungkin naik sekitar 5.000 atau 1.000 atau 3.000. Sama halnya saya kayak domain web ID saya Bu, saya sudah beli domain web ID itu selama 11 tahun itu, dari tahun 2011. Alhamdulillah waktu pertama saya beli itu harganya 30.000. Naik sekarang sudah menjadi 50.000-an. Ini naiknya pun enggak. Tapi kalau ibu mau aman, beli pertama tuh ibu beli aja 10 tahun ke depan bisa. Jadi ibu nggak pikirkan naik lagi. Sama kayak kawan kemarin kan, karena itu hari tahun ini murah,
dia order 10 tahun ke depan atau 9 tahun ke depan. Jadi dia mau bayar satu kali bayar 9 tahun. Nah, berarti nggak, Bu? Beli yang 5.000 untuk 10 tahun, Pak. Nah, iya, kalau 5.000 oke lah. Ya, Bisa kita ambil 10 tahun. Tadi, Bu, nih, ID itu kenapa mahal? Itu ID itu levelnya sama dengan .com itu, Bu. Karena memang itu domain spesifik negara kita yang memang menjadi andalan domain Indonesia. Jadi memang sengaja mahal. Malah pertama kali keluar itu, Bu, harganya jutaan. Sekarang sudah diturunkan jadi 219 ya, 219. Kemarin waktu promo malah gratis kok. Ada yang gratis malah. Dikasih gratis sama pemerintah untuk promo. Makanya Bu sering-sering Pak, makanya kalau sudah login sering-sering cek gratis, mungkin di sini ada promo saya lihat. Kayak kemarin Pak yang dari Jakrum berapa Pak, dari Jakrum kemarin Pak? Yang Cipanil itu? 135 itu. Dan gini Bu, harga domain itu berbeda-beda juga, Bu. Kayak Ibu beli pulsa, ada konter itu yang jualnya lebih 5.000 atau 3.000 itu tidak sama. Jadi kalau Ibu beli rumah web harganya segini. Di tempat lain harganya berbeda. Mungkin di hostinger Pak, mungkin hostinger lain lagi kan? Mungkin berbeda sedikit. Kalau di hostinger ini saya lihat .com itu harganya 115, lebih murah mungkin. Ada yang lebih murah di toko ini. Coba cek domain kamu ya. Ya dulu. Jadi tergantung kita jual. Ya, MGMP kimia. Pak Irfan, kalau masa berlakunya itu nanti kalau ada pemberitahuan nggak ke kita kalau udah mau habis? 3 bulan. Ini murah Pak. .com 70.000. Ini murah kali ini. Nah, lagi promo hemat 60%. Jadi ada promonya tergantung kayaknya kita beli di mana. Bisa naik, bisa turun. Nah, itulah. SCHID 60.000 Pak. Ya, kan ada yang murah di sini, ada yang mahal. Jadi tidak sama. Kalau nggak beli 16.000 nih, 16.000 untuk setnya atau website. 16.000. Enggak, ini pun apa SZ. Kalau domain website kan bagus. Kalau SZ di semua tempat murah saya lihat. XYZ murah. Nanti Pak Muhib, Pak Irfan kasih tahu nama kedai-kedainya itu nanti biar kami cari sendiri. Pak Irfan cari tahu ya kedainya. Kasih tahu kedainya biar kami cari sendiri nanti. Ya boleh, Ibu searching aja Bu, domain. Beli domain nanti banyak kali. Tapi kami lebih suka kemari ya, ke rumah web lebih enak. Malah saya sudah ada hostingan di sini ya, saya enak pakai ini karena saya pelajari lebih ada mitra pelayanannya lebih enak di sini ya. Tapi gini Bu, satu lagi Ibu jangan terjebak dengan promo. Kadang dia murah di awal, makanannya mahal. Dia triknya kayak itu Bu. Jadi orang tuh memang dibuat seperti dapat untung, nanti rupanya kemudiannya diklat kayak itu. Misalnya tahun ini kita pakai ini, besok tahu-tahu naik, kemudian kita tukar yang lain bisa nggak? Boleh bisa. Bu, kalau mau ganti boleh juga. Berganti setiap hari pun boleh Pak. Misalnya hari ini kita pakai .com, besok kita pakai ID nggak masalah. Boleh kan? Boleh. Kita lihatlah, pokoknya kita searching di kedai-kedainya mana yang murah. Tetapi untuk Google itu nggak baik Bu. Nanti akan hilang. Oh gitu. Oh gitu ya. Contoh Ibu kalau untuk jualan di Penayong, rupanya tiba-tiba kabur alamat orang atau lagi gede Bu. Oh gitu. Maksudnya itu masuk Pak Irfan kalau Ibu mau mengiklankan web Ibu. Tapi kalau nggak diiklankan serah. Kalau nggak mau diiklankan ya serah. Berarti harus konsisten ya kalau yang kalau beriklan iyalah kan alamat, masa alamat Ibu berubah setiap hari. Ya kayak nomor HP ya. Oke, saya rasa nggak lagi ya. Presensi Pak. Hah? Presensi dulu, foto dulu. Oh, foto sudah ada dokumen sendiri Pak. Maka saya perlu untuk absen perlu foto. Foto itu saya ambil nanti saya masukkan ke dalam laporan kegiatan. Perlu kita berfoto apa enggak? Perlu ya? Enggak usah ha? Enggak usah. Enggak, kami Pak perlu foto kami untuk upload di absen ntar lagi. Oh ya, silakan Pak Ibu foto absen bisa buka ada tadi.
tadi Oh saya ya lihat betul. tanggal Nggak masuk buka. Oh, ntar dulu foto dulu berarti. Kalau ada masalah dengan absen kasih tahu Pak Ibu ya, mungkin namanya salah atau ada yang sudah kirim tugas tapi mau ganti ulang. Silahkan, tadi saya lupa ada yang kirim tugas mau ganti ya. Ada nggak orang di sini? Saya gantikan sekarang. Yang ganti tugas tapi dia mau ganti ya. Bapak Ibu saya ulang lagi ya. Saya nggak akan menerima kalau ada satu MGMP yang kerja tapi di sini nggak ada MGMP-nya. Demam ya. Capek. Ya Pak Ibu ya, pastikan satu kabupaten kalau ada orang salah satu kalau nggak ada masalah, tapi kalau ada salah satu saya terima gini. Aceh saya nggak terima ini kalau nggak ada MGMP ini. Meskipun banyak yang buat nih, tapi nggak terima. Kenapa? Karena tidak satu pun yang dari MGMP. Banda Aceh Pak. Hah? Banda Aceh. Nah, sini ada nggak Banda Aceh? Boleh aja, kalau nggak ada gua harus komunikasi sama orang Banda Aceh. Jangan sampai nanti biar nanti Banda Aceh saya nyapa pula nih Pak Muhyiddin blogger. Ini blogger nih makan. Pokoknya saya terima ibarat sholat ya, kalau nggak salah berarti nggak terima semua yang lain. Berarti gini juga, kalau salah satu ini nggak ada MGMP nggak saya terima yang lain nih. Berarti ini saya anggap legal ya. Kan ada salah satu yang ada MGMP. Ada 3 tuh. Nah ini ada 3 tapi satu pun nggak MGMP saya lihat. Singkir ada alhamdulillah 1 buah nih. SMA 11 Pak, Banda Aceh kayak mana Pak? Udah masuk Pak? Klik aja di situ Bu, di link itu bisa Ibu cek sendiri. Dia otomatis nih akan berubah selama 5 menit sekali. Bantu kerja apa bantu Salam belum ada. Pokoknya saya terima MGMP per kabupaten. Kalau nggak ada maka yang lain nggak bisa saya nilai ya. Artinya adalah mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kalau memang banyak orang di sini, salah satunya harus buat MGMP. Kalau enggak, ini saya Bapak Ibu buat jadi MGMP nih punya Bapak Ibu nih. Misalnya saya ini kayak Aceh Jaya nggak ada satu pun buat, berarti salah satu harus buat. Apakah itu Pak Muimun, apa Bu Zahra atau Bu Rawati yang harus buat MGMP. Oke, insya Allah Pak. Dan kemudian sampai.com ya, jangan sampai ada lagi postingannya atau kayak ini apa nih maksud saya? Ini saya blogger mungkin salah masuk nih. Arnita Aidil blogger. Ini bukan nih Pak. Ini untuk blogger nih. Apa nih? Aceh apa Ibu ya? Yang kirim blogger ini, yang kirim blogger saya hapus lagi nih. Yang tugas blogger ini saya hapus ulang ya. Yang punya Bu Marlia juga nih. Kirim blogger dia. Udah bisa absen ya Pak ya? Udah bisa. Ini saya hapus ya, Bu Marlia Sari saya hapus, bukan blogger tapi ini saya hapus. Saya bekerja dan terminal masa itu menguraikanmu. Ada lagi nggak yang kirim blogger? Ini lagi nih. Ya, aku lagi cek komennya. Ay, 9 Itu aku sama istrinya. Ini juga Pak Mahyunin kirim blogger. Ya. Ada nggak orang di sini yang tadi katanya mau ganti ini mau ulang siapa? Lupa saya tadi. Katanya dia mau ganti ulang kirimnya. Ada? Kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada ya? Oke Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai kita berakhir pada kegiatan pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih juga sama Pak Irfan yang telah sedia selalu membantu saya dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini Bapak Ibu akan berlangsung lagi di di Singkil dan Salam. Kalau Bapak Ibu mau ikut lagi nanti silakan yang dibuat oleh orang MGMP dari Singkil dan Salam untuk sama judulnya. Mungkin Bapak Ibu mau menambah mendalami lagi silakan nanti bergabung lagi di MGMP dan MGMP Singkil dan Salam. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada nanti kalau ada masalah saya silakan jangan japri Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu itu
Kalau ada masalah di grup supaya kawan lain tuh bisa ikut. Kalau ada masalah email, masalah apapun di grup Pak Ibu nanti ada kesulitan sama mungkin kawan lain akan saya jawab padahal dengan yang sama. Pak Ibu saya akhirnya Pak Ibu pastikan sudah absen, jangan sampai lupa absen dengan ini. Muhid, absennya presensinya masih ditolak kok. Tunggu saya cek. Validasi presensi ditolak. Saya cek. Enggak nih, ini salah. Refresh dulu, maka saya bilang refresh. Ini udah buka. Di refresh. Di mana Pak Muhid absennya? Ambilnya gimana? Yang ambil kemarin absen? Bu, maka saya bilang kita fokus ke kemari aja Bu. Kita fokus ke satu portal. Namanya portal kita adalah kegiatan. Udah saya kirim situ. Iya. Di grup ini dia. Nanti ambil absen. Kurang lagi ya ini diambil ambilnya di mana? Ambilnya di absen. Di sini ada menu absen, di sini bawah ada presensi. Jangan lupa di refresh browsernya atau dihapus stories dulu browsernya. Hapus dulu atau ini refresh atau dihapus stories. Nanti baru keluar absen. Ada tugas, ada absen. Ini sudah 16 orang yang sudah absen nih. Berarti sampai besok masih ada Pak Muhid? Masih terakhir, besok terakhir ya. Ya, hari ini cuma saya buka absen sampai jam 6 sore ya.